alamin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi terakhir, Nabi yang umi, contoh terbaik, contoh terlengkap untuk kita teladani, baik dari kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, termasuk beliau sebagai seorang pengusaha, seorang investor, seorang pedagang yang sangat berhasil, yang sangat luar biasa. Sahabat-sahabat, selamat saya ucapkan sudah bergabung di program Santripreneur Darut Tauhid. Walaupun baru awalan, kita mengadakan seminar, diskusi terkait siapa saja sebenarnya bisa menjadi pengusaha. Dan kita sapa dulu ya narasumber kita. Yang pertama adalah Coach Ridwan Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Gatot. Alhamdulillah. Sehat, Coach? Ketemu lagi kita setelah sekian lama tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Coach dengan keluarga, dengan tim sehat dan Allah kurniakan keberkahan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama buat semua saudara-saudara di Darut Tauhid. Amin, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, narasumber kita yang kedua adalah Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, kabar baik Pak Gatot. Alhamdulillah, senang sekali ya. Walaupun kita sering ketemu, tapi kalau ketemu di sesi diskusi, di sharing ilmu, Masya Allah, sangat senang. Karena salah satu majelis yang Allah muliakan, didoakan para malaikat, dan Allah semoga keberkahan adalah salah satunya adalah majelis ilmu. Nah, ini ada 189 orang ya yang bergabung di Santripreneur, walaupun kita baru di seminar hari ini. Ini coba acungkan tangan dulu, kelihatan nggak semuanya? Dadah, Waalaikumsalam. Saya sendiri yang ini ya. Terputus-putus ya? Nggak jelas suara saya? Jelas Pak Haji. Jelas Pak Haji. Terdengar jelas Pak. Jelas ya. Baik. Baik, saya sebelum Coach Ridwan dan Ustadz Mulyadi mau menyampaikan materinya, saya akan sampaikan sebuah hadis. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah mencium tangan seseorang, baik tangan seorang pemimpin, tangan sahabatnya, begitu ya, ataupun tangan umatnya. Hanya riwayatnya ada satu kali beliau mencium tangan seseorang yang ternyata tangan seseorang ini adalah seorang tukang batu. Seorang tukang batu, beliau menimba ilmu kepada Rasulullah Muhammad SAW, sudah masuk Islam, dan kemudian dia minder gitu, tukang batu ini. Namanya Mu'ad. Nanti Ustadz Mulyadi bisa melengkapi ya. Nah, karena minder, saat berjumpa dengan Rasulullah, tangannya itu disembunyiin di belakang begitu, tangannya disembunyiin, dan kemudian tanya, "Hai Mu'ad, kenapa tanganmu?" "Ya Rasul, ini tangan saya melepuh." Kapalan kalau di kita ya, kalau di Indonesia mungkin ya, kapalan, kasar gitu ininya. Nah, kemudian tiba-tiba oleh Rasulullah, tangan Mu'ad ini diambil dan dicium. Gitu. Nah, beliau bersabda, tangan inilah yang tidak akan tersentuh, salah satu tangan yang tidak akan tersentuh api neraka. Jadi, orang yang bekerja keras, orang yang sangat luar biasa mengelola bisnis, orang yang berintis usaha itu dalam Islam kedudukannya sangat luar biasa. Tangan tukang batu aja dicium oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sehingga rekan-rekan yang bergabung hari ini, selamat, rekan-rekan sudah mulai menapakkan satu kaki, melangkahkan satu kaki, gitu ya. Kaki kanan melangkah, nanti kaki kirinya diikuti lagi dengan ilmu, kaki ketiganya melangkah lagi, kaki kanannya melangkah lagi, untuk kita mulai sebuah usaha. Insya Allah, semoga Allah memudahkan dan mengkaruniakan keberkahan untuk usaha kita. Baik, itu pengantar dari kita, dan karena saya sebagai penyambung lidah, moderator saja ini, saya langsung ke Ustadz Mulyadi nih. Ustadz, terkait dengan hadis ini, derajatnya seperti apa, dan apakah memang seorang pengusaha itu, Ustadz, seorang pebisnis, kemudian seorang yang mencari usaha sendiri, itu dalam Islam memang kedudukannya sangat mulia, Ustadz. Silakan Ustadz, mulai. Ya baik, betul Pak. Baik, terima kasih Pak Gatot. Salam hangat, salam hormat
Coach Ridwan. Nah, saya santrinya Coach Ridwan kalau sedang bincang bisnis dengan Pak Gatot ya. Jadi saya menyimak setiap pertemuan di bincang bisnis, termasuknya ditayangkan di MKTV. Untungnya saya punya IndiHome, jadi bisa kalau nggak kebagian bisa ngulang, Coach. Ya, Oh iya, betul. Sama Ustadz. Baik, mengenai hadis tadi betul Pak, itu sahabat Sa'ad bin Mu'adz ya. Sa'ad bin Mu'adz itu ketika ketemu dengan Rasulullah dan terlihat tangannya melepuh dan Rasulullah mencium tangannya. Ya, kenapa? Kata Rasulullah, inilah tangan yang kelak tidak akan disentuh api neraka. Kenapa? Karena giatnya, beratnya bekerja untuk mencari nafkah. Nah, saya kira kalaupun kita berwirausaha, kita bekerja, mungkin pengalaman juga Coach Ridwan, tidak ada yang sampai melepuh tangannya, Coach ya, betul ya. Sampai kerja keras. Artinya menunjukkan bahwa Rasulullah begitu menempatkan, memuliakan orang-orang yang mau bekerja dengan tenaganya sendiri, pikirannya sendiri, tidak menjadi beban untuk orang lain. Itu yang terpenting. Nah, saya ingin nambahkan lagi nih Pak Gatot tentang hal ini ya. Dalam Islam itu, atau kita kalau mau buka sejarah Islam, siapa orang yang kaya, paling entrepreneur, pasti kita merujuk kepada Abdurrahman bin Auf ya. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf memang diberikan kemampuan entrepreneur yang luar biasa. Dan tentu bisa kita tiru ya. Apa yang terjadi pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat itu bukan hanya untuk masa itu saja. Ya, karena Rasulullah pun bersabda, khairu quruni qarni sumayaluni sumayaluni. Ya, waktu terbaik, kurun terbaik itu pada masaku, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Artinya generasi yang sudah ditelurkan oleh Rasulullah, ditularkan kepada para sahabat, itu bisa berlanjut kepada generasi kita selanjutnya ketika kita meniru, mencontoh apa yang mereka lakukan. Nah, satu ketika Abdurrahman bin Auf ini menjadi orang terkaya di Mekah, ya, menjadi orang terkaya. Sehingga kekayaannya nomor satu lah, begitu ya. Namun ketika ada perintah hijrah, maka orang-orang kemudian berhijrah. Dan Abdurrahman bin Auf ditahan oleh orang-orang Quraisy. Anda mau ikut hijrah, tapi tidak membawa apapun, kecuali satu style pakaian yang Anda pakai. Tapi kalau tinggal, maka kunci Mekah akan kau pegang, artinya memimpin di Mekah, kekayaannya semuanya tetap bisa dikelola, dan mau apa saja kami akan fasilitasi. Itu tawaran orang-orang Quraisy ya. Tapi kalau engkau berangkat, maka engkau berangkat dalam keadaan tidak punya apa-apa. Orang Jakarta bilang kere. Ya, kere itu apa bahasa Sundanya ya, bahasa. Nah, gitulah pokoknya mah kere, enggak punya apa-apa. Tapi Abdurrahman bin Auf memilih untuk berangkat. Dia berangkat dengan Rasulullah dan tanpa membawa apapun, termasuk istrinya pun tidak ikut. Ya, dia termasuk yang tinggal terbawa oleh pengaruh orang-orang Quraisy. Dia berangkat, begitu sampai di Madinah, disambut oleh orang-orang kaya Madinah. Kan biasanya di kita juga begitu ya, ada orang kaya disambut orang kaya lagi, pengusaha disambut pengusaha lagi, pebisnis lagi. Jadi orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam, yang diislamkan oleh para sahabat yang lebih dulu ya, yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair dan kawan-kawan, itu sudah mengenal dan mendengar Abdurrahman bin Auf akan datang. Maka disiapkanlah orang-orang kaya, para entrepreneur Madinah itu untuk menyambut Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika datang langsung, sami itu annaka ghaniyun fil Makkah. Wahai Abdurrahman, kami dengar engkau adalah orang yang paling kaya di Mekah. Ditawarin mau apa? Mau modal usaha kami siapkan, mau rumah kami siapkan, karena istrinya nggak ikut, mau istri juga disiapkan. Silakan pilih yang terbaik di kota Madinah ini. Pilih mana Pak? Gitu. Kira-kira itu. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak menerima tawaran itu. Ya, jazakallahu khairan ya akhi. Dullani ainal aswa. Dia mintanya, terima kasih saudaraku, sekarang tunjukkan di mana pasar. Nah, jadi karena dia punya jiwa entrepreneurship, punya jiwa wirausaha gitu,
diberi fasilitas tidak, minta ditunjukkan pasar. Dalam 3 bulan itu menjadi orang terkaya ketiga di Madinah, dan dalam setahun menjadi orang terkaya nomor 1. Ya, kekayaannya luar biasa. Satu saat itu ketika sudah menjadi saudagar lagi di Madinah itu, satu ketika pernah terjadi, Aisyah meriwayatkan, kenapa ada rame-rame di luar. Begitu dilihat, ada 700 ekor unta dengan segala perbekalannya milik Abdurrahman bin Auf. Dan ternyata itu disedekahkan di jalan Allah. Masya Allah ya. Nah, jadi begitu Pak, kita bisa belajar semangat berwirausaha ini dari para sahabat. Nah, saya agak sedikit pelajaran itu kita template di hari ini ya, di mana sahabat-sahabat sekalian, ini masa pandemi ya, kita berhadapan dengan kondisi yang tidak biasa tentu saja. Nah, tapi kita tidak boleh kemudian menyerah dengan masa pandemi ini. Yang terjadi kan kita lihat secara real ya, PHK di mana-mana. Konon di Jawa Barat ini sudah 17.000 yang di PHK. Mungkin bisa bertambah lagi karena pandemi ini masih belum tahu kapan berakhirnya. Banyak perusahaan yang sulit untuk bisa berkembang dan seterusnya. Dan takdirnya memang ada yang di PHK. Nah, namun kita memang tidak boleh menyerah kalah dengan situasi dan kondisi ini ya. Salah satu yang tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kalah adalah kita harus terus belajar. Karena bisa saja justru sebaliknya pandemi ini bisa menjadi hikmah dan pelajaran luar biasa ketika kita berusaha untuk mengambil pelajaran itu ya sebanyak mungkin. Nah, termasuk insya Allah ada program Santripreneur ini adalah bagian upaya kita ya, mudah-mudahan di tengah kondisi seperti ini nanti kita akan di coaching langsung oleh Coach Ridwan yang sudah berpengalaman bagaimana membantu mengembangkan, mengajari ya usaha yang khususnya pemula gitu ya, sehingga bisa berkembang. Kita bisa memiliki usaha di tengah kondisi yang berat ini ya. Kenapa bisa berhasil atau tidak ya tergantung ilmunya. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini bisa sukses, berhasil kalau kita memiliki ilmunya. Nah, saya mengajak mudah-mudahan nih kesempatan Santripreneur ini menjadi jalan kita banyak belajar, membangun ilmunya ya. Terakhir sebelum saya kembalikan ke Pak Gatot, gitu, yang berikutnya adalah selain nanti belajar wirausaha, sahabat-sahabat juga insya Allah belajar tentang ilmu Islam. Ini penting ya. Punya bisnis, usaha sehebat apapun, bagi kita umat Islam itu tidak bernilai ketika tidak kita hubungkan dengan Allah. Artinya, sahabat-sahabat jadi pebisnis kaliber apapun, dia besar ataupun kecil, ketika kita niatkan di jalan Allah, ketika kita niatkan itu bagian dari ibadah kepada Allah, dan menegakkan syariat Allah, maka itu yang menjadi amal soleh buat kita. Ya, masalah bisnis untung atau tidak, besar atau kecil, itu kan takdir Allah. Tapi, apakah kalau kita berbisnis, berwirausaha, membuat Allah ridho atau tidak? Nah, ini adalah kaitannya dua hal. Satu, dengan bagaimana niat kita. Jadi, benar-benar ini harus selalu diluruskan. Dan yang kedua adalah kaitan dengan syar'inya. Sesuai dengan aturan Rasulullah, Allah dan Rasulullah atau tidak. Nah, nanti kita akan banyak belajar ya bagaimana di dalam proses kita nanti menjadi program Santripreneur ini, bagaimana akad yang syariah, bagaimana sebuah muamalah yang itu ditentukan oleh syariah, mana yang dilarang, mana yang tidak boleh, karena kita harus benar-benar mengambil panduan dari Rasulullah. Wa ma amartukum fakhuduhu wa ma nahakum anhu fajtanibu. Dalam surat dalam Al-Quran ya. Apa yang aku perintahkan maka ambillah, dan apa yang aku larang maka jauhilah. Jadi umat Islam ini enak sebenarnya ya. Kalau ingin sukses, ingin bagian berhasil, kita udah punya panduan. Apa panduannya? Apa yang dibawa oleh Rasul? Ya, dari Quran, dari Sunnah, ambil yang diperintahkan Rasul, itu pasti baik, pasti manfaat, pasti syariat Rasul itu membuat kita akan sukses, bahkan dunia dan akhirat. Apa yang dilarang, jauhi. Karena yang dilarang ini pasti buruk,
yang harus kita hindari dan membahayakan hidup kita. Saya kira itu dulu pengantarnya. Baik. Ya. Baik, Ustaz. Kita tidak sabar dapat ilmu juga dari Coach Ridwan. Ya. Baik, siap Ustaz. Jangan kemana-mana ya. Nanti Ustaz ada 2 pertanyaan nih buat Ustaz. Tapi saya simpan dulu. Saya sapa dulu Coach Ridwan. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Coach, tadi ada menarik nih kisah yang diceritakan oleh Ustaz Mulia Al-Fadil bahwa hijrahnya Abdurrahman bin Auf ke Madinah itu beliau tidak membawa apa-apa. Kemudian beliau ditawarin modal, ditawarin untuk aset begitu ya, bahkan ditawarin istri begitu, tapi beliau nggak mau. Nah, kemudian beliau minta ditunjukin pasar gitu. Kenapa pasar yang pertama yang beliau inginkan dan seberapa penting fungsi pasar ini dalam sebuah wirausaha, Coach? Itu pertama pertanyaannya. Yang kedua adalah bagaimana seseorang yang kan demand kita nih, kalau misalnya kita ingin usaha kan pertama kali terkadang saya harus punya modal gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf itu nggak punya modal, kemudian nggak punya aset yang dibawa ke Madinah, tapi 3 bulan berhasil menjadi orang terkaya ketiga di Madinah, setahun sudah menjadi orang terkaya di Madinah begitu. Apa sebenarnya yang dimiliki dan dipersiapkan oleh sosok Abdurrahman bin Auf ini, Coach? Silakan Coach, sebagai pengantar untuk Coach mulai materinya, memberikan ilmunya, pertanyaan itu aja. Mumpung saya ingat dari cerita dari Ustadz Mulyadi tadi. Silakan Coach. Masih belum dibuka Coach? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Masya Allah, jadi nyambung dari Ustadz Mulyadi tadi, betul banget. Jadi teman-teman, sahabat, calon pengusaha, jangan berkecil hati ketika kita nggak punya modal, ketika kita nggak punya aset gitu ya. Ada 2 tadi pertanyaan dari Pak Gatot. Yang pertama, mengapa pasar? Dan yang kedua adalah tanpa aset bisa jadi orang terkaya. Saya mungkin dijawab dulu dari yang kedua. Saya pernah bangkrut juga dari bisnis, bahkan bukan hanya 0, tapi bahkan minus ya. Tadi kalau misalnya dari cerita Ustadz Mulyadi tadi, posisi sahabat Abdurrahman bin Auf ketika hijrah itu 0, nggak punya apa-apa gitu. Nah, saya bahkan pernah minus, bangkrut, nggak punya apa-apa, dan memulai lagi bisnis. Di saat itu ternyata saya baru memahami bahwa modal yang terbesar untuk menjadi seorang entrepreneur itu ternyata bukan uang. Uang itu nomor sekian. Ya. Modal yang pertama menurut saya adalah niat. Nah ini, niat itu sangat penting. Contoh sederhana. Yang pertama yang terkuat. Yang kedua, yang menjadi modal besar kita adalah karakter. Nah, mengapa Abdurrahman bin Auf tadi kalau kita bahas ketika menyampaikan bahwa tunjukkan saja saya pasar gitu, karena beliau sudah memiliki karakter kaya. Jadi kaya atau miskin itu bukan hanya semata-mata kepemilikan, tapi karakter. Orang kaya yang hari ini punya banyak uang, jika karakternya miskin, cepat atau lambat dia akan menjadi orang miskin. Tapi orang miskin saat ini, misalnya kita jatuh, terpuruk, nggak punya apa-apa, tapi memiliki karakter kaya, cepat atau lambat kita pun nanti akan menjadi orang kaya lagi gitu. Nah, maka teman-teman harus memiliki, sahabat sekalian harus memiliki karakter kaya. Apa karakter kaya? Percaya bahwa rezeki datang dari Allah, ya. Karakter kaya itu bekerja keras, karakter kaya itu bekerja tuntas gitu. Nah, inilah yang harus kita miliki, dan Abdurrahman bin Auf memiliki hal itu. Dan yang ketiga, yang terpenting, modal itu selain tadi niat, yang kedua adalah karakter, yang ketiga itu adalah ilmu. Nah, ilmu inilah yang sangat penting. Mengapa Abdurrahman bin Auf ketika tadi ditanya, dia tidak menerima uangnya? Karena dia memiliki karakter kaya, tangan di atas, bukan meminta, bukan diberi. Tapi karakternya adalah dia mengupayakan, bukan victim, bukan menjadi seorang korban, tapi dia responsibility terhadap tanggung jawab takdir yang dihadapinya. Dan yang ketiga yang terpenting tadi adalah ilmu. Nah, Abdurrahman bin Auf sudah memiliki ilmunya, memiliki bagaimana cara berjualan, berdagang, sudah terbukti menjadi orang kaya pada saat ada di Mekah. Nah, dengan ilmu itu cukup tunjukkan pasar, karena sebenarnya di market itu sudah sangat tersedia peluang.
Nah, peluangnya sudah ada. Nah, tinggal kita rubah bagaimana peluang itu menjadi uang. Nah, dengan ilmu dan keahlian yang dimiliki sama Abdurrahman bin Auf, bertemu dengan pasar, di mana pasar ini tempat bertemunya penjual, pembeli, tempat bertemunya antara uang dan solusi transaksi, maka insya Allah kalau kita bisa mengelolanya, maka kita akan bisa menjadi orang kaya lagi. Nah, hari ini kita mungkin akan belajar hal itu, dan 3 tadi pesan saya, miliki niat untuk menjadi pengusaha itu yang baik, ya lillahi ta'ala. Yang kedua, miliki karakter kaya. Ya, jadi karena untuk jadi kaya, maka harus dimulai dengan karakter kaya dulu. Dan yang ketiga adalah milikin ilmu. Nah, dengan ilmu seperti tadi Abdurrahman bin Auf, dia sudah punya ilmu. Jadi ketika terjun ke pasar, walaupun nggak punya modal, tapi apa yang dia lihat? Yang dilihat peluang. Oh, ada orang mencari, misalnya kambing, mencari unta gitu. Di sisi lain, ada pedagang tali yang biasa digunakan untuk menali unta atau menali kambing. Nah, jalan sendiri-sendiri usahanya, dan dia melihat banyak orang membeli, pada saat membawa pulang, dia bingung juga membawanya. Ada peluang di sana. Akhirnya apa? Dia minta kepada si pembeli tali tadi, boleh nggak talinya dibantu untuk menjualkannya, datang ke pembeli unta, boleh nggak kalau untanya dibantu menjualkannya, dan dia menjadi pramuniaga. Dia menjualkan, siapa orang membutuhkan, dibantu ketika beli untanya, nanti diberi bonus juga dengan talinya, dia sudah dihitung berapa marginnya, dan dengan harga yang sangat terjangkau sekali. Nah, ternyata dari situ akhirnya dia dipercaya gitu. Dan banyak hal lagi keahlian-keahlian yang beliau lakukan. Nanti kita juga akan belajar lagi nanti kalau teman-teman ikut program yang namanya Santripreneur dari Darut Tauhid. Insya Allah nanti banyak hal teknis kita akan bedah lebih dalam lagi. Itu Pak Gatot mungkin. Baik, terima kasih Coach. Baik, balik lagi ke Ustadz Mulyadi ya. Nih Ustadz, saya jadi terpikir nih, dapat cerita, tapi saya lupa nih ceritanya dari siapa ya. Dahulu itu ada satu daerah, walau alam ya, di Timur Tengah ya, katanya sampai sekarang tuh masih nih. Jadi sebelum kita itu mulai bisnis, begitu ya, itu harus tamat dulu tuh terkait dengan fikih muamalahnya gitu. Nah, kenapa fikih muamalah atau ilmu tentang berdagang ini, berusaha ini harus dikuasai dulu, Ustadz? Apakah memang, kalau saya memang sama Coach Ridwan kan pengusahanya bukan, kalau saya terutama ya, tidak berdasarkan teori dan ilmu yang memadai ya, pokoknya langsung terjun aja, kayak belajar berenang, terjun ke kolam, terjun ke sungai, belajar ya tenggelam gitu ya, minum air dan sebagainya gitu. Tapi memang dalam perjalanannya banyak hal akad-akad yang ternyata perlu diperbaiki gitu, dan itu memang menggiurkan gitu. Contoh misalnya investasi, misalnya 10 juta gitu ya, akadnya murabahah atau bagi hasil atau mudorobah atau sirkah gitu, tapi kemudian dalam perjalanannya ini sudah bangkrut gitu ya. Nah, kita kan sebagai yang punya uang investor ya, itu kan saya nggak mau tahu, pokoknya saat titip dana itu 10 juta harus balik begitu. Tapi ternyata itu salah, tergantung dari akadnya gitu. Nah, kenapa Ustadz ini ilmu muamalah ini yang nanti diajarkan oleh Ustadz dan Coach Ridwan dan tim terkait dengan ilmu muamalah ini menjadi dasar sebagai fondasi sebuah usaha ini untuk dijalankan gitu, Ustadz? Baik, ya benar sekali ya. Jadi gini, kita kembali kepada ajaran Islam, bahwa ajaran Islam ini syamil wal mutakamil. Islam ini sudah lengkap, mengatur urusan ibadah termasuk muamalah. Ya, hanya ada sedikit definisi yang berbeda. Artinya perbedaan ini justru menjadi pegangan buat kita. Ya, jadi definisi para ulama, bedanya ibadah dengan muamalah. Kalau ibadah itu base-nya, latar belakangnya atau dasarnya adalah perintah. Muamalah latar belakangnya adalah larangan. Al-aslu fil ibadah, al-butlan. Hatta yakuma dalil minal awamir. Asal dari ibadah itu kosong. At-tahrim, terlarang. Hatta yakuma dalil minal awamir. Kecuali ada perintah. Itu urusan ibadah ya. Kita sholat, kenapa maghrib 3 rakaat? Karena diperintah Rasulnya begitu. Kemudian ada yang variasi, saya mah kreatif, sholat maghribnya 6 rakaat, gitu ya. Kita salahkan, salah, nggak boleh. Mana yang melarang? Tidak akan ada larangan. Terlarang sholat 6 rakaat maghrib, tidak akan ada dalilnya. Karena panduannya bukan larangan, perintah, tapi panduannya larangan. Ya, panduannya perintah. Jadi kalau tidak ada perintah, tidak usah kita melakukan, intinya begitu. Itu urusan ibadah. Nah, urusan muamalah, gitu ya, yang kita bahas urusan muamalah, al-aslu fil muamalati al-ibahah.
Asal mu'alla ini boleh hatta yuqama dalil minan nahawi, kecuali atau sampai ada larangan, ada dalil yang melarang. Jadi urusan muamalah kita bisa bermuamalah apa saja kecuali yang dilarang, gitu. Masya Allah. Jual beli mau apa saja yang dilarang. Nah, kita tahu mana yang dilarang, mana yang tidak. Ini kan panduannya dari Rasulullah. Makanya penting tadi al ilmu qoblal amal, ya. Kita ilmunya dulu sebelum beramal. Saya kira semua urusan sama ya. Coach Ridwan akan mengajarkan tentang ilmu bagaimana berwirausaha sebelum kita berwirausaha. Sebab kalau main terjun saja, ya mungkin banyak yang berhasil seperti Pak Gatot, tapi tidak sedikit yang gagal. Ya bagaimanapun adanya kemampuan, ya, adanya motivasi diawali dari adanya pemahaman atau adanya ilmu. Itu dari sisi kenapa kita harus ilmu qoblal amal. Yang kedua, kalau ilmu syariat ini, ilmu syar'i ini atau kaitan dengan hukum muamalah tadi, kita harus pelajari supaya kita nggak salah ya. Tadi kalau ternyata salah di tengah jalan kan jadi kitanya harus mengulang lagi, dan ketika kita bermuamalah dan bermuamalah yang tidak sesuai syariah, ada hal lain yang harus kita waspadai, tidak akan berkah ya. Orang bermuamalah banyak, bisnis dan sebagainya, tapi ketika melanggar syariat, selain tidak berkah bisa jadi itu jadi dosa. Maka penting kita pelajari, dan dipelajarinya tidak rumit sebenarnya. Kenapa? Karena tadi pelajari apa yang dilarang. Ya. Hatta yang wadalil minan nahawi, kalau ada larangan itulah yang kita tinggalkan. Berarti selama tidak ada larangan, yang tidak ada larangan, urusan muamalah ini bisa kita lakukan. Begitu Pak. Baik, Masya Allah. Jadi muamalah itu ternyata dasarnya adalah larangan ya. Jadi apa saja boleh begitu ya, sehingga sebenarnya sangat spektrum kita berusaha ini sangat luas sekali begitu ya. Tapi berbeda dengan ibadah, justru ibadah itu dasarnya adalah dari perintah ya, Masya Allah. Baik, balik lagi ke Coach Ridwan nih, regu AB bolak-balik nih. Coach, kita ada 20 menit Coach, khusus untuk Coach Ridwan, ada materi yang disampaikan nih sebagai apa ya, icip-icip program Santripreneur Darurat ini seperti apa sih sebenarnya gitu. Monggo silakan Coach, ada slide atau apa yang bisa ditayangkan? Siap, ada Pak Gatot. Nah, siap, silakan Coach. Hari ini kita ini dulu ya, nyimak Coach Ridwan dulu ya. Siap. Alhamdulillah. Monggo silakan Coach. Ya, nah sudah tampak slide saya? Sudah. Okay. Ganteng ini insya Allah. Alhamdulillah. Nah, saya dititipin pesan dari teman-teman untuk berbicara sedikit tentang bagaimana kita berbisnis atau kita memulai usaha menyikapi di masa krisis kayak sekarang, dan kita bagaimana bisa menjadi pemenang. Insya Allah 20 menit ini kita akan sharing sedikit tentang bagaimana kita menyikapi masa krisis. Nih tadi ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, tapi kita lewati karena sudah kenalan tadi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gatot sudah diperkenalkan ya. Nah, jadi sahabat sekalian yang hari ini mungkin ada yang menjadi korban PHK, mungkin ada yang bingung mau mulai apa, ada yang mungkin para umi, ibu, istri yang pengen mensupport suaminya berbisnis dari rumah dengan kondisi yang sekarang krisis, jangan berkecil hati bahwa dalam setiap kondisi dan kesempatan peluang masih ada gitu ya. Apalagi sekarang kita tahu bersama kondisi COVID ini sudah melanda hampir semua sektor, hampir semua lini. Nah, jadi banyak yang mengeluh kondisinya susah bahkan untuk jangankan untuk bisa punya banyak penghasilan, bertahan hidup saja sepertinya susah gitu ya. Nah, alhamdulillah, dengan program Santripreneur ini semoga ini bisa menjadi solusi buat kita bersama. Nah, dan yakin satu hal bahwa semua ini datang dari Allah. Pasti akan ada hikmah, ada yang bisa kita ambil dari sana. Nah, kalau saya melihatnya adalah justru hari ini kesempatan luar biasa bagi kita yang baru memulai, Pak Gatot. Jadi ini kesempatan luar biasa. Kenapa? Karena selama ini kan selalu yang menjadi pemenang dalam sektor usaha adalah mereka yang punya modal besar. Mereka yang menjadi pemain besar. Contoh, saya mau jualan ayam, udah kalah sama KFC. Saya mau jualan pizza, kalah sama Pizza Hut gitu. Tapi hari ini kita menyaksikan bersama, mereka yang besar hari ini pun banyak yang akhirnya terdampak, bahkan sampai sekelas Pizza Hut, sekelas KFC, jualan di pinggir jalan seperti UKM, pakai booth kecil-kecil, pakai sepeda motor, pakai mobil gitu. Jadi ini kesempatan bagi kita para UKM yang dengan segala keterbatasannya, kita punya start yang sama, kita punya
punya garis start yang sama, boleh memulai dengan garis yang sama. Ini kesempatan luar biasa bagi kita. Jadi bukan siapa yang punya modal besar yang bisa menang hari ini, tapi siapa yang mau berusaha, berupaya, dan mereka lincah melihat peluangnya, dia yang akan menang. Nah, jadi krisis ini ibaratnya ombak atau tsunami. Kalau kita ngelihat UKM ini mungkin kayak yang di pinggir-pinggir pantai ini, ada 3 nih sikap kita. Yang pertama, mereka ketika ombak datang, tsunami datang, kita panik. Panik, waduh ini ada COVID ini, waduh panik. Akhirnya apa? Karena kita panik, cepat-cepat pecat karyawan, atau kita kita bingung, gagap menyikapinya, akhirnya kita tenggelam. Bisnis kita bangkrut, kira-kira gitu. Atau kita panik, akhirnya kita tadi diam diri di rumah, nggak mau berupaya, akhirnya kayaknya seolah-olah serba susah semuanya. Nah, ini yang pertama. Ada yang kedua. Yang kedua apa? Bersiap-siap dan akhirnya tenang. Ngelihat ada ombak, berenang pelan-pelan ke tepian, akhirnya selamat. Ada COVID, tenang. Wah, belajari COVID ini apa, cara menyikapinya bagaimana, belajar ilmunya untuk survive dan selamat. Ikut kelas, ikut sekolah, akhirnya bisa survive. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga ini apa? Mereka yang bersiap-siap dan akhirnya mereka bukan hanya sekedar survive, tapi mereka ini justru mengambil papan seluncur dan bisa berenang atau bisa berselancar di atas ombak. Jadi ketika ada COVID, malah justru dia ambil yang namanya papan selancar. Nah, nanti papan selancarnya yang akan kita pelajari, justru malah bisa memanfaatkan ombak tadi untuk menjadi satu peluang. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ada di mana nih? Apakah yang panik dan tenggelam kena dampak COVID? Apa kita yang bersiap dan bisa survive? Atau justru kita yang berselancar? Nah, ini kalau kita ngelihat, bahkan banyak orang-orang dari luar negeri datang ke Indonesia, ke Bali, kemana, bayar mahal-mahal hanya untuk bisa berselancar. Artinya, di balik dari kondisi kayak COVID seperti sekarang, sebenarnya masih ada peluang. Masih ada hikmah yang bisa kita ambil di atasnya. Nah, ini sahabatku sekalian yang harus kita sikapi. Pesan saya, ayo beradaptasi di tengah krisis ini. Jadi kalau kita pengen menjadi pemenang, maka ilmunya adalah adaptasi. Nah, saya ada sedikit jurus. Nah, ini jurusnya namanya AADC. AADC. Nah, jadi bukan AA di Bandung ya. Nah, tapi ini adalah AADC. Nah, AADC ini apa? Jadi ketika kita pengen bisa survive dan kita bisa berhasil memenangkan krisis, A-nya adalah accept. Nah, jadi kita terima dulu kondisi seperti sekarang. Accept, terima ya. Kita terima dengan lapang dada karena ini takdir yang datang dari Allah. Ya, jadi kita nggak bisa, kita akhirnya diam di rumah, nggak perlu ngapa-ngapain, kita menyerah, jangan. Ya, tapi accept. Yang kedua adalah adapt, beradaptasi. Karena kondisi seperti sekarang nggak bisa kita pungkiri, mau nggak mau kita terima dan kita beradaptasi. Nah, yang berikutnya D-nya adalah digitalisasi. Nah, digitalisasi. Karena kondisi seperti sekarang, kondisinya ya orang takut keluar rumah, takut untuk bisa berinteraksi, maka digital menjadi salah satu solusi. Nah, inilah selancarnya, papan seluncurnya. Nanti kita belajar. Dan yang terakhir C-nya adalah kolaborasi. Nah, jadi ini yang harus kita pelajari. Mengapa di sini ada materi, adalah materinya beradaptasi, karena salah satu bagiannya. Accept, adapt, digital, dan collaboration. Nah, ini yang nanti akan kita pakai. Nanti di kelas Santripreneur, kita akan belajar tentang digital marketing. Bagaimana tetap bisa jualan di tengah kondisi pandemi. Dan ini sudah terbukti oleh teman-teman semuanya. Nah, saya ambilkan contoh ya, kenapa pandemi ini kita nggak perlu takut banget. Kenapa? Kita masih punya Allah. Ini contoh. McDonald saja, dulu tahun 98 pernah kena krisis. Kalau kita tanya sekarang hari ini, McDonald ini produknya apa sih? Mayoritas mungkin banyak teman-teman tahunya produknya adalah ayam. Oh, ayam goreng. Padahal sebenarnya di dunia McDonald itu jualannya adalah burger. Tapi di Indonesia dikenalnya jualannya ayam. Dan penjualan terbesarnya McDonald adalah ayam. Kenapa kok bisa dari burger bergeser ke ayam? Karena mereka pernah krisis. Tahun 98, mereka kena krisis di mana yang tadinya dolar harganya 2.500 naik di atas 15.000. Padahal tadi itu burgernya, dagingnya, rotinya, itu gandumnya diimpor semua dari luar negeri. Jadi harganya melambung tinggi dan akhirnya nggak kebeli. Nah, ketika krisis, akhirnya McDonald Indonesia, mereka melakukan yang namanya re-engineering. Beradaptasi. Nah, re-engineering ini mereka melakukan yang namanya adaptasi. Wah, kalau nggak bisa kita jualan impor barang dari luar, apa yang bisa dilakukan? Ambil aja dari dalam. Nah, akhirnya mereka ganti itu dari dalam. Di Indonesia banyak beras, banyak nasi, banyak ayam. Nah, akhirnya jadi deh yang namanya
ayam goreng. Nah, jadi mereka jadi jualan ayam goreng yang berbau-bau Indonesia. Ada kremesnya, ada sambalnya. Namanya pun dari McDonald jadi McD karena orang Indonesia waktu itu sebel banget dengan Amerika sampai hari ini mungkin ya. Nah, ini contohnya mereka beradaptasi. Nah, sekarang ini yang kita ambil adalah pelajarannya. Nah, kalau mereka ya bisa survive di negara kita, artinya dengan beradaptasi, maka kita yang benar-benar asli Indonesia, kita yang benar-benar menjadi orang yang punya sumber daya yang begitu banyak, maka jangan mau kalah. Kita juga harus belajar untuk melihat kondisi ini ya dengan sisi positif. Ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah, kalau tadi McD dia berhasil melakukan merengineering, mereka akhirnya punya new normal namanya. New normalnya apa? Yang tadinya jualan burger, sekarang new normalnya jualan ayam. Dan akhirnya diadopsi di Malaysia, diadopsi di Australia, diadopsi di Asia Tenggara kebanyakan. Dari mana ini semua? Ya, dari krisis. Kalau nggak ada krisis, nggak ada new normal. Dan new normal itu bukan hal baru, dari dulu teh juga sudah ada gitu ya. Artinya banyak kondisi yang akhirnya digantikan dengan hal baru. Dulu orang naik becak tahu-tahu akhirnya disrupt akhirnya dengan bemo. New normalnya orang naik bemo lebih murah, lebih irit gitu ya. Bemo di-disrupt lagi dengan yang namanya angkot gitu ya. Orang akhirnya tadinya naik bemo bergeser naik angkot karena lebih lega, lebih murah bayarnya, lebih nyaman gitu ya. Akhirnya apa? Bemo di-disrupt, new normalnya naik angkot. Angkot digeser dengan taksi. Taksi sekarang juga sama. Wah, udah berjaya sekian lama, digeser dengan ojek online, taksi online. Selalu ada new normal. Jadi nggak perlu takut. Kondisi sekarang kita disrupt dengan yang namanya COVID, tapi pasti ada new normalnya. Nah, tugas kita adalah beradaptasi, melakukan yang namanya re-engineering. Ya, anggap sekarang ini kayak kita sedang masuk pit stop. Nah, pit stop ini apa? Pit stop ini ibaratnya kita, nah ini pit stop. Kita sekarang ibaratnya sedang lomba balapan motor, tahu-tahu pakai ban kering, tahu-tahu tiba-tiba hujan, tidak diprediksi, tidak disangka-sangka. Ya kita nggak pernah nyangka kalau ada COVID. Ya sudah waktunya masuk pit stop, kita bermuhasabah, konsultasi dengan pelatih, ya konsultasi dengan tim, ganti ban, ganti strategi. Udah jalan lagi, terima aja. Tapi kalau kita ngeluh terus tetap jalan di tengah hujan dengan ban yang tadi kering, bisa jadi malah jatuh, kita bisa kecelakaan dan seterusnya. Nah, maka pesan saya, ayo kita pahami kondisi krisis saat ini. Nah, saya membaginya dalam COVID, itu ternyata ketika COVID-nya naik, nah ini grafik COVID-nya, ekonomi kita turun. Tapi bisnis itu ada 3 kondisi. Ada namanya bisnis 1. Bisnis 1 ini apa? Bisnis-bisnis yang cenderung turun ketika terjadi COVID. Ada bisnis 2, bisnis-bisnis yang cenderung landai-landai saja. Dan ada bisnis 3. Bisnis 3 itu justru malah yang naik. Nah, sehingga ketika kita mau mulai, maka carilah bisnis yang dia potensi naik. Nah, kira-kira gitu. Jangan masuk di bisnis yang potensinya turun. Ini hasil surveinya dari Decoding of Economic of COVID-19. Nah, ada bisnis-bisnis yang potensi turun banget. Apa? Sektor pariwisata, leisure, transportasi, gitu ya. Ini kondisinya turun, tapi ada yang potensinya naik. Nah, yang ini naik nih, ya medical supplier, food processing, dan lain-lain. Nah, ini akan menjadi ide nanti ketika teman-teman mau buat usaha. Jadi masuklah usaha-usaha yang paling tidak di BC 3. Apa itu? Masuk ke e-commerce, jualan online, masuk ke internet dan seterusnya, masuk ke kesehatan, personal healthcare dan seterusnya, pengolahan makanan, dan juga masuk ke sini. Nah, ini adalah bisnis-bisnis yang punya potensi nanti kalau teman-teman mau jalan. Nanti kita akan bantu membuat bisnis plan-nya, bagaimana nanti kira-kira ketika mau masuk, kira-kira bisnis plan-nya seperti apa ya, bahkan tanpa modal kita bisa jalan, nanti kita ajarin juga. Nanti di kelas ya, ketika sudah masuk ke program Santripreneur. Nah, ini contoh di Bandung, Kang Deden, akan ada Kang Dede ini, Pak Dede ini luar biasa, punya usaha rumah makan di Lembang, punya catering ya. Cateringnya juga apa yang terjadi karena pandemi tutup gitu ya, rumah makannya tutup, cateringnya di cancel, dibatalkan gitu ya, sampai akhirnya omsetnya turun bukan hanya 70% tapi sampai 100%. Bingung sampean. Kira-kira ini karyawan mau dipecat atau gimana ya, karena sudah nggak punya duit lagi gitu. Nah, ini terjadi betul. Sebelumnya, akhirnya ikut pendampingan kita dampingin, kita bilang, Pak, rezeki datang dari Allah, insya Allah ada peluang, ayo kita evaluasi di rumah makannya Lembang, apa nih produk-produk yang kira-kira ada dan bisa kita kirim ke customer, ke rumahnya, ya, jadi customer nggak perlu datang ke outlet kita, tapi kita bisa kirim ke rumahnya, kita evaluasi, oh iya ada namanya tutuk oncom,
tutuk oncom bisa dibuat tutuk oncom instan. Ya udah kita buat tutuk oncom instan. Nah, akhirnya dibuatlah tutuk oncom instan. Saya minta untuk difoto pakai HP saja, dibuat cara panduan pemakaiannya gimana, dijual 50 ribuan per setengah kilo atau berapa saya lupa. Nah, ketika dijual, alhamdulillah hanya pakai foto dimasukkan ke Facebook, apa yang terjadi? Masya Allah, dalam satu hari sudah laku 20 kilogram. Lumayan omsetnya ya. Nah, berjalan terus karyawan nggak jadi dipecat. Alhamdulillah. Nah, pada saat sudah jalan, akhirnya berkembang terus gitu. Ini juga ada namanya Baratna dan Mas Akbar. Sama Pak Dede, omsetnya turun, habis. Ya, omsetnya habis. 100% juga nggak punya omset. Ya, ini kayak tadi, kena COVID. Tapi saya bilang, insya Allah masih ada peluang. Dia usahanya catering, tapi nggak jualan tutuk oncom. Nah, jualannya apa? Ya udah saya bilang, buat nasi kuning kayak apa, nasi goreng, kita buat. Foto pakai handphone, dipromosikan secara digital, ya lewat Facebook, foto sederhana, alhamdulillah hari itu juga. Nah, katanya nih, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Langsung dapat omset, langsung ada hasilnya. Nah, ini teman-teman ya, ada ayam goreng nolongso, tadinya buka 24 jam, karena PSBB nggak bisa buka malam, 700 karyawannya dirumahkan. Bingung kita mau ngapain, akhirnya apa? Karyawannya kita buatkan produk-produk frozen. Alhamdulillah survive gitu ya. Ada seblak Asgar, nah ini ya, di Yogyakarta. Nah, ini akhirnya buat yang tadinya seblak makan di tempat, buat seblak kemasan. Nah, ini inspirasi-inspirasinya. Ada yang jualan kaos, namanya Pak Parman di Surabaya, kaos bagus, akhirnya buat masker, dan sampai bisa jualan sampai 500 porsi 500 piece per hari. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini peluang kalau kita mau. Maka saran saya, teman-teman semua, ya sahabatku, jadilah peselancar yang hebat di saat ombak menerjang. Jangan takut dengan ombak, jangan takut dengan krisis, jangan takut dengan COVID. Allah bersama dengan kita, maka kita jadilah latihan menjadi seorang peselancar, agar kita bisa menerjang ombak dan jadi pemenang. Nah, ini gambarannya. Sehingga ini tips sukses berbisnis, materi yang terakhir ya, yang ini hubungannya nanti ini. Kalau teman-teman pengen memulai usaha dan pengen berhasil, ada 3 tips. Nah, dari saya. Yang pertama tadi, seperti tadi sudah disampaikan juga sama Ustadz, bahwa milikilah ilmu. Nah, ilmu sebelum beramal. Jadi milikilah ilmu. Ini pertama. Yang kedua, milikilah guru. Nah, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang datang dari guru. Kita tahu kemana kira-kira ininya. Dan yang terakhir, milikilah komunitas. Nah, saya bahas satu persatu. Ilmu itu seperti lentera, seperti lilin gitu ya, seperti lampu. Ketika kita jalan gelap kita nggak pernah tahu di depan itu kayak apa. Kita jalanin bisnis nih, itu nggak tahu di depan medannya kayak mana. Kalau kita nggak punya lentera, kita nggak punya lampu, yang ada apa? Nabrak sana, nabrak sini, jatuh, guling lagi. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmunya. Nah, untuk itu, maka agar kita nggak nabrak-nabrak, nah kita harus belajar, kuasain dulu ilmunya. Karena kita action tanpa ilmu, waduh, ini resikonya luar biasa. Nah, jadi yang pertama pesan saya, ayo sahabat-sahabat, kita semua sebelum kita belajar untuk mulai bisnis, daripada kita nabrak-nabrak, maka belajar ilmu. Memang betul, dulu ada pengalaman, ada satu quote atau pepatah bilang gini, guru yang terbaik adalah pengalaman. Kan gitu kan? Guru terbaik adalah pengalaman. Nah, ini saya bilang, ini zaman dulu, ini sudah jadul, jangan dipakai. Sekarang kita ganti, guru yang terbaik adalah pengalaman orang lain. Nah, jadi orang lain yang sudah ngalamin, jatuh bangun, kita belajar. Nah, itulah yang namanya guru. Jadi cari siapa ya guru yang sudah pernah ngalamin, sudah pernah jalan usaha, sudah pernah jatuh bangun. Kita ambil hikmahnya, kita belajar agar kita nggak nabrak-nabrak dan mengulangi kesalahannya. Karena sebaik-baiknya guru ada sanatnya. Jadi kalau kita belajar ilmu, sebaik-baiknya ada sanatnya. Jelas, oh kita belajar nih, belajar bisnis. Udah ada mentornya, kita didampingin, kita tahu. Nah, guru ini penting banget. Ya, penting banget. Kenapa? Karena ketika kita jalan, kita punya guru, itu kita akan ada yang mendampingi. Belajar berenang atau belajar nyetir mobil. Kalau kita tahu sih ilmunya, baca di buku, lihat di internet, lihat di YouTube, wah tahu ilmunya. Giliran kita mau berenang beneran terjun di air, wah itu bisa jadi gagap tenggelam. Lihat nonton di YouTube, simulasi di internet kayaknya nyetir gampang. Giliran bawa mobil, suasananya beda. Kalau nggak punya gurunya, nabrak-nabrak juga. Nah, maka milikilah guru. Dan yang terakhir, milikilah komunitas. Komunitas ini apa? Dengan siapa kita berkumpul, itulah kita.
Berkumpul dengan penjual minyak wangi, ikut wangi. Berkumpul dengan penjual arang, ikut hitam. Nah, maka pesan saya 3 hal ini kita coba pelajarin. Ilmu, guru, komunitas. Nah, jadi apa? Kalau kita misalnya belajar bisnis, tapi kumpulnya sama karyawan. Kita latihan jualan nggak laku, kita cerita, curhat sama teman kita yang karyawan. Aduh, saya teh udah jualan 10 orang yang saya tawarin, nggak ada yang beli. Temennya yang karyawan bilang apa? Nah, salah siapa mau latihan jualan kita? Ini rezekinya rezeki karyawan. Udah, nggak usah usaha itu susah. Nambah down kita. Tapi kalau kita konsultasinya, ceritanya ke teman yang sama pengusaha, aduh, saya teh pusing, nawarin ke 10 orang, belum laku-laku. Dia bilang apa? Sama, saya juga dulu waktu pertama kali mulai bisnis gitu, nawarin 10 orang nggak laku, tapi saya nggak berhenti. Tawarin 20, tawarin 30, dan alhamdulillah ada yang beli, dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya saya bisa punya usaha yang besar. Nah, kalau konsultasi dan ceritanya benar, itu malah hasilnya berbeda. Maka komunitas harus benar. Menjadi pengusaha, komunitasnya pengusaha. Dan insya Allah 3 ini ada semua di program namanya Santri Planner. Nah, jadi saya pesan teman-teman yang mau mulai bisnis dan pengen sukses berbisnis, ayo belajar ilmunya di Santri Planner. Itu sudah nanti tersedia kurikulum selama 3 bulan belajar. Ada guru-guru, mentor-mentor pengusaha yang sudah hebat, dan nanti semua yang ikut program Santri Planner akan tergabung dalam komunitas. Yang insya Allah bukan hanya dunia, tapi akhirat juga kita kejar. Ini saya ambilkan contoh beberapa binaan saya di Bandung, ada namanya Kang Cip. Kang Cip punya Khoir Musir. Ini ada Khoir Hijab dan juga beberapa yang lainnya, ada Safar. Dulu awalnya ketika dia ikut program kita, Kang Cip ini pada saat itu masih jualannya 3.000 piece gitu ya per bulan. Ini per bulan. Jualan apa? Jualan jilbab. Belajar, akhirnya kita ajarin bagaimana step by step-nya, dan memang beliau Masya Allah luar biasa, ahli praktek. Jadi ketika dapat ilmu, dicatat, dipraktekkan. Dapat ilmu, dipraktekkan. Alhamdulillah setelah ikut program, bisa bertumbuh sampai dengan 50.000 piece per bulan. Bertumbuhnya luar biasa, hampir 20 kali lipat, Masya Allah. Ya. Ada, kalau saya sebutkan, berarti kan orangnya ada ya, namanya Kang Cip. Ya. Ada namanya Mbak Asih di Yogyakarta. Di Yogyakarta dia punya namanya Alips Bakery. Jualannya apa? Jualannya cuma sifon. Jualan sifon yang tadinya cuman di kios kecil kayak gini ya, akhirnya berambah, akhirnya bisa punya pabrik sedikit agak besar dan punya outlet agak besar, akhirnya berkembang lagi, sekarang tambah bagus dan karyanya sekarang sudah ratusan. Saya dampingin sudah hampir 4 tahun lebih, dan dulu saya waktu pertama kali ingat betul Mbak Asih ini dari waktu outlet kecil hanya bisa jual 600 piece per bulan. Sekarang sudah 120.000 piece per bulan dalam waktu 4 tahun. Masya Allah ya. Nah, ayo teman-teman, dia peluang sangat besar. Ayo kita bareng-bareng berusaha. Di Jogja ada namanya Mas Joko, jualan cincin kawin. Nah ya, nah ini yang belum menikah, nah boleh pesan ke Mas Joko ya, pesan cincinnya maksudnya. Nah, beliau ini alumni program kita juga, yang Masya Allah luar biasa nih. Nih, beliau ikut program. Ini sedikit cerita, boleh diputar Pak Gatot ini sharing beliau? Boleh, silakan Coach. Oke. Silakan. Sangat menarik ini, insya Allah. Nah, masuk suaranya? Belum. Oke, sebentar. Nah, mungkin ada slide-nya mungkin yang ini. Nah, Mas Joko ini Masya Allah luar biasa. Beliau ini pengusaha di Yogyakarta, ya. Di Yogyakarta, dan beliau ini buat usaha waktu itu masih sangat muda. Beliau keluar dari bank, dan pada saat beliau keluar dari bank, akhirnya beliau hijrah. Nah, kayak tadi kata Ustadz kan, berhijrah dengan tanpa membawa apa-apa. Nah ya, tapi beliau punya optimisme bahwa suatu saat pasti akan bisa survive dan akan bisa berhasil. Nah, ini beliau membuat yang namanya Kota Gede Jewelry di Yogyakarta. Nah, ikut program kita pendampingan. Nanti ini program yang sama, yang mirip akan kita buat juga nanti di program Santri Planner. Ini produk-produk dari beliau. Suara sekarang sudah masuk ya Pak Gatot ya? Sudah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Wardianto. Saat ini saya diamani Allah untuk menjadi CEO dan juga founder Kota Gede Jewelry Group atau biasa dikenal dengan PT Hijaz Kreativa Indonesia, perusahaan manufaktur cincin kawin custom yang berada di Yogyakarta sejak tahun 2015. Untuk yang didapatkan setelah belajar dari SBC OYC, kami mendapatkan hal yang banyak sekali tentu saja. Yang pertama adalah growth secara bisnis. Bisnis kami bertumbuh awal tahun yang lalu, tahun 2019 bulan Januari,
penjualan kami sampai dengan saat ini sudah meningkat kurang lebih 2 kali lipat secara omset, dan net profitnya ternyata bisa meningkat 3 kali lipat. Secara growth spiritual, kami saat ini sudah memiliki, alhamdulillah, 1 unit rumah tahfidz di Mutian, Banguntapan, Bantul. Santri yang saat itu hanya sekitar 4 orang, saat ini sudah 20-an orang santri. Secara leadership, kami juga diminta untuk mengisi di berbagai macam institusi seperti Universitas Islam Indonesia, lalu pesantren masyarakat Merapi Merbabu, dan juga mengisi di kelompok pendamping bisnis untuk usaha-usaha UKM yang ingin menjadi lebih besar. Pertumbuhan Departemen Marketing dan Sales, alhamdulillah tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, Kota Gede Jewelry mencatat pertumbuhan omset 2 kali lipat. Namun kabar yang lebih mengejutkan yaitu net profit Kota Gede Jewelry naik 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Tidak hanya itu, visitor atau pengunjung website yang semula di awal tahun hanya 3 ribuan, saat ini alhamdulillah sudah 7 ribuan visitor. Dan juga dibarengi dengan kenaikan followers akun Instagram kami yang semula hanya 2 bulan, sekarang sudah 42 ribuan followers aktif di akun @kotagedejewelry, dan juga masih banyak akun-akun yang lain. Pertumbuhan dari Departemen Operation dan Production juga mengejutkan. Kami pun sangat kaget dengan hasilnya setelah belajar di 1 year coaching dan juga SBC, yaitu di sisi produksi, kapasitas produksi kami naik 2 kali lipat dibandingkan dengan awal tahun 2019. Selain itu, kami alhamdulillah dapat menguasai sumber daya penting di produksi, yaitu memiliki tim sendiri internal, micro setting atau pasang batu berlian, dan rhodium plating atau pelapisan emas yang itu tidak dimiliki oleh kompetitor. Selain itu, kami juga memiliki mesin grafir komputer yang kompetitor saat ini belum memiliki semuanya. Dan terakhir, sebelumnya kami masih banyak tim yang dilempar ke eksternal atau pengerjaan produknya masih dijasaluarkan. Saat ini alhamdulillah kami memiliki tim yang lengkap internal di Departemen Produksi dan juga Operation, didukung oleh sistem order yang canggih di Operation sehingga dapat mengetahui posisi pengerjaan cincin real time online. Pertumbuhan dari Departemen Human Capital dan Finance sangat mengejutkan. Tim kami atau karyawan Kota Gede Jewelry awal tahun itu hanya 20-an. Saat ini bulan September 2019 sudah mencapai 40-an orang yang diamanahkan Allah kepada kami. Selain itu, kesejahteraan mereka juga alhamdulillah meningkat dengan adanya prudensial syariah, BPJS tenaga kerja lengkap, dan juga alhamdulillah sekali tahun ini kami bisa memberangkatkan 2 orang tim untuk umroh VIP ke landing Madinah dengan Garuda Indonesia. Selain itu, Departemen Finance juga tidak kalah mengejutkan untuk kenaikan asetnya, yaitu ada penambahan aset mobil operasional sejumlah 2, perluasan toko menjadi yang semula 40 meter persegi menjadi 80 meter persegi, dan juga kantor pusat yang ada di Mutian alhamdulillah lunas senilai kurang lebih 1 miliar rupiah yang dibangun dari tahun lalu. Untuk pertumbuhan dari unit bisnis baru yaitu Babyon & Co, yaitu bisnis yang membantu bunda-bunda menemukan pompa AC elektrik yang murah di Indonesia. Unit ini baru berdiri dan ditemukan Maret 2019 atas saran dari Kosim. Omset saat itu masih sangat kecil, namun di September 2019 ini omsetnya sudah mencapai ratusan juta dengan net profit sudah 2 digit atau puluhan juta rupiah. Timnya alhamdulillah sekarang sudah 7 orang di Babyon & Co, dan itu merupakan unit bisnis baru yang sangat prospek dan sangat profitability-nya tinggi. Ya, itu tadi cerita dari salah satu alumni program kita. Yang program yang sama, insya Allah nanti Pak Gatot kita akan install juga di program pendampingan nanti di Santripreneur BT. Nah, ini mau nggak nih dampingin nih untuk bangkit dan bertumbuh, mulai usaha kayak Mas Joko, tadi kayak teman-teman yang lainnya, dan ratusan pengusaha yang sudah dilahirkan di Indonesia. Dan alhamdulillah kali ini programnya lebih keren lagi, karena selain nanti ada pendampingan dari kami di SBC untuk bagaimana memulai bisnisnya, nanti juga nggak kalah dari DT juga akan ada pendampingan tentang spiritualnya, tentang fikih muamalahnya, Masya Allah luar biasa ya. Nah,
Ayo daftar di program Santripreneur DT, mumpung kesempatannya masih ada, masih terbuka, nanti akan dijelaskan sama panitia ya, sama teman-teman bagaimana cara mendaftarnya. Insya Allah seperti itu Pak Gatot ya, ayo bangkit karena kita garda terdepan bangsa Indonesia. Karena kalau kita buka usaha, insya Allah kita bisa menyerap tenaga kerja dan bisa menumbuhkan ekonomi di Indonesia. Nah, kira-kira gitu Pak Gatot, semoga manfaat sharing kita hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi pengen terjun langsung saya kalau seperti ini. Baik, Alhamdulillah. Kita udah jam 10:30 nih, Coach dan Ustadz Mulyadi. Kita buka pertanyaan ya. Dari rekan-rekan peserta, calon pengusaha-pengusaha ini. Baik, kita buka dulu nih. Dari siapa nih? Teknisnya gimana, Kang? Siapa nih adminnya? Pak, Insya nanti bisa bisa ditunjuk kalau akan atau raise hand terlebih dahulu bagi yang akan bertanya langsung. Yang ini sebenarnya udah ada 52 nih pertanyaan di chattingnya ya. Tapi saya ingin dapat dengar satu yang bersuara dari Ikhwan. Adakah yang ingin bertanya langsung? Silakan raise hand, tangannya diangkat, buka mic-nya, buka videonya, langsung. Baik, ada? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada kita bacakan aja. Kang Abdul Halim, boleh dibacain Kang Abdul Halim? Saya mohon maaf ya, saya harus sudah pakai kacamata nih, dan kacamata saya burem. Siap. Dari Ramdhani, bagaimana cara re-engineering dari education ke ICT, Pak? Halo. Bagaimana diulangin? Assalamualaikum. Nah, sudah ada Pak, mohon maaf. Oh ya, silakan. Maaf, silakan. Ada ini, saudara saya datang. Ya Bu, silakan. Ibu atau Bapak ini, silakan. Langsung. Pak Santri. Ya. Itu kalau kita mau ini, bisnis apa? Belajar bisa pelajar. Pelajar. Baik, pelajar. Bagaimana Coach pandangannya? Kalau masih pelajar, boleh nggak berusaha? Saya kira boleh banget ya. Rasulullah itu sudah berbisnis sejak sangat belia sekali. Bahkan usia 12 tahun Rasulullah itu sudah jadi eksportir. Kenapa? Karena pada saat kalau kita lihat riwayatnya, kita belajar, salah satunya, kalau kita sirahnya usia 12 tahun Rasulullah sudah berjualan sampai ke Syam. Berarti sudah sampai luar negeri gitu. Nah itu sekarang pertanyaannya kita 12 tahun di mana gitu ya. Anak saya usianya baru 7 tahun. Sekarang tahun ke-8. Sejak usia 5 tahun, itu sudah saya bukakan usaha. Jualannya cuma jualan makaroni. Tapi alhamdulillah, beli sepatu, beli mainan, beli apa yang dia inginkan, sudah bisa dari duitnya sendiri. Padahal usianya masih baru 8 tahun sekarang gitu. Jadi, usia bukan kendala sebenarnya ketika kita ingin berusaha. Usia bukan kendala ketika kita mau berwirausaha. Saya pribadi, SMA, saya sudah punya usaha. Usaha saya waktu SMA jualan buku. Dan itu tanpa modal, nggak pakai modal sama sekali. Saya kasih teorinya namanya jurusnya The Power of Synergy. Kenapa? Karena saya ingat Rasulullah itu waktu itu dulu jualan sampai kemana-mana, barangnya salah satunya adalah barang titipan atau barang yang dimiliki oleh orang lain. Salah satunya Bunda Siti Khadijah. Jadi bukan barang Rasulullah sendiri sebagian diantaranya. Nah, akhirnya itu saya jadikan satu inspirasi. Apa yang saya lakukan, kakak-kakak kelas saya yang punya buku masih bagus, sudah tidak terpakai, saya tanya, bukunya boleh nggak kalau seadanya saya beli? Tapi nanti saya bayar kalau udah laku. Ternyata banyak dari kakak-kakak tingkat saya yang dia punya buku, kalau zaman dulu kan buku masih sama terus tuh gitu ya, cuma ada coret-coretannya sedikit, saya bersihin gitu. Yang tadinya buku harga 12.000, saya jual harga 6.000, saya jual harga 7.000 dengan lebih murah gitu ya, karena buku tahun ke tahun masih sama waktu itu kurikulumnya. Dan alhamdulillah dari situ saya bisa punya pendapatan, saya bisa bayar sekolah saya sendiri. Sampai akhirnya bisa beli keuntungannya sebagian saya belikan komik, saya belikan buku-buku yang lain gitu. Jadi kadang saya sewain komiknya, saya sewain buku bacaannya. Itu sejak saya SMA. Jadi udah luar biasa. Jadi sangat mungkin teman-teman yang masih pelajar untuk buka usaha. Ketika saya kuliah pertama kali saya jualan pulsa, jualan donat.
jangan malu jualan. Itu kata kuncinya. Yang sering terjadi, kita kadang-kadang minder, malu gitu ya. Aduh, mau bawa jualan ke sekolahan, kok malu nanti dikiranya kayak nggak punya duit atau apa. Nggak apa-apa. Yang salah kadang-kadang kita dari kecil kan diajarin, ini Ibu Budi pergi ke pasar membeli sayuran. Nah, kita tuh selalu ditanamkan mindset membeli. Jadi mental kita mental konsumen, mental beli. Harusnya kurikulumnya diganti. Kita minta sama menteri, Pak Menteri diganti. Ini Ibu Budi pergi ke pasar menjual sayuran. Nah, biar mental kita jualan. Iya, betul ya. Betul. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana untuk merubah mindset jadi karyawan ke pengusaha? Seperti itu. Taib, nanti Ustadz nambahin mungkin ya. Nah, ini Afwan ya, mohon maaf ini karena saya tadi di perjalanan kita cari tempat dulu, mungkin kalau suaranya agak bocor-bocor sedikit ya. Siap. Oke. Nah, bagaimana merubah mindset atau pola pikir? Nah, pola pikir ini salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau pengen merubah mindset tentang entrepreneurship dari karyawan menjadi seorang pengusaha, maka rubah lingkungannya. Itu penting sekali. Orang yang ada di lokasi tempat sampah, tempat pembuangan sampah TPA, dia nggak ngerasa tempat itu bau. Kenapa? Karena dia sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Tapi orang yang baru datang ke sana, dia akan datang ngerasa, aduh, bau banget, gimana bisa makan ya orang-orang di sini. Tapi yang sudah di sana, biasa aja. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita rubah lingkungannya. Kita ganti yang tadinya ngumpulnya sama karyawan, sudah kena zona nyaman, kita pindah ketemu dengan para pengusaha. Salah satunya dengan cara gabung di program Santripreneur. Nah, dengan gabung, kita ketemu banyak pengusaha-pengusaha, mindset kita pelan-pelan akan bergeser. Nah, itu pentingnya. Kenapa tadi disampaikan, kalau kita ingin tahu masa depan kita 5 tahun lagi, salah satunya cek 3 hal. Buku apa yang kita baca, yang kedua dengan siapa kita bergaul atau dengan siapa kita berkumpul, yang ketiga dengan siapa kita belajar atau mentor atau guru kita. Insya Allah itu akan menentukan kita 5 tahun dari sekarang. Nah, sob, jadi teman-teman yang pengen jadi pengusaha, 3 hal tadi. Bukunya diganti, bacanya tentang bisnis, bacanya tentang fikih muamalah gitu ya. Yang kedua, ayo ya, pergaulannya diganti dengan para pengusaha, ikut program Santripreneur. Yang ketiga, ngajinya. Nah, ini kan sudah ada Ustadz Mulyadi. Belajar juga dengan beliau tentang fikih, tentang ini. Insya Allah jadi pengusaha yang sukses dan berkah. Amin ya. Amin. Baik, Ustadz, ada ini nggak? Ada tambahan nggak, Ustadz? Ya, sedikit tambahan. Jadi, kalau sedikit tambahan ya. Jadi, tepat sekali apa yang disampaikan Coach Ridwan tadi, bahwa dalam hadis Rasul pernah bersabda, ad-dinu al-mar'i ala dinu khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Jadi kalau ingin jadi pengusaha sukses, ya gaulnya dengan yang biasa-biasa, ya susah ya. Atau kita tidak bisa bergaul malah. Kan tadi ada pertanyaan juga, gimana nih saya supaya bisa terinspirasi, bisa termotivasi. Ya harus ada yang memotivasi, lingkungan itulah ya. Atau di hadis lain bahwa bergaul dengan tukang minyak wangi kebagian wanginya, bergaul dengan pandai besi kebagian bakarnya, itu menunjukkan siapa yang bergaul itu akan mengarahkan kepada kita nanti kemana. Itulah pentingnya tadi disampaikan Coach Ridwan, kita butuh lingkungan, komunitas yang bisa membangun kita. Rasul pun pernah mengingatkan, man tasyabi qaumin fahuwa minhum, ya, siapa yang menyerupai satu kaum, dia akan kaum tersebut. Artinya kalau gaulnya dengan pengusaha, gaulnya dengan yang berusaha, saling memotivasi, menguatkan, kita akan bisa terbangun. Ya, tapi kalau gaulnya dengan orang yang bisa nganggur, yang biasa mejeng, yang biasa nongkrong saja, ya kita ya nongkrong saja hasilnya begitu. Jadi pentingnya lingkungan, komunitas, dan insya Allah nanti dengan Santripreneur ini diantaranya kita bisa belajar, kita nyantri, ya Julian juga santri nih. Tapi nggak usah mondok, inilah keuntungan juga teknologi. Biasanya kan kalau nyantri di DT ikut akhlak berwirausaha, itu harus mondok tuh, ya harus ada asramanya, harus ada cateringnya, harus ada laundrynya, harus berangkat dari Jakarta, dari Bogor, dari Medan ke Bandung. Nah sekarang bisa kita belajar di rumah masing-masing, di coaching, ilmunya diberikan, pemahaman Islamnya juga diberikan, bahkan insya Allah di program ini, sahabat-sahabat, juga akan ada pemantauan ibadah nih, ya. Jadi tidak hanya sekedar dipantau nanti oleh Coach Ridwan bagaimana usahanya,
sudah berhasil atau belum, ibadahnya kita pantau. Bagaimana tahajudnya jalan atau enggak, gitu ya. Bagaimana baca Qur'annya jalan atau enggak. Salawat enggak hari ini. Karena kita yakin, sekali lagi, bahwa yang ngatur rezeki itu Allah. Allah yang menentukan rezeki buat kita. Tinggal bagaimana rezeki itu kita kejar sungguh-sungguh atau tidak. Jadi bahasanya, kalau saya mengambil bahasa Agim, bukan dicari rezeki itu, tapi dijemput. Ya, kalau dicari kan belum ada. Kalau dijemput sudah ada. Cuman benar atau enggak kita ngejemputnya, ya. Jemput saya di Cicahem, tapi yang ngejemput malah ke Cimahi, ya tentu tidak akan ketemu karena salah cara menjemputnya. Nah, caranya nanti akan di-coaching dan cara yang terbaik adalah yang juga kita mengikuti apa yang ditentukan oleh syariah. Begitu, silakan dilanjutkan. Baik, ini Coach, kan judulnya seminar hari ini kan semua bisa jadi pengusaha. Nah, kira-kira yang pemula, kemudian yang baru merintis usaha nih, Coach, kemudian atau yang sudah punya usaha tapi ingin meningkatkan usahanya, mengembangkan usahanya, kira-kira memungkinkan nggak ini? Atau dalam kondisi seperti sekarang, bagaimana caranya kita agar bisa berani untuk mulai sebuah usaha? Semua bisa menjadi pengusaha. Saya setuju sekali. Jadi sangat setuju bahwa semua dari kita bisa menjadi pengusaha. Kenapa? Ada salah satu hadis pun yang menyampaikan 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di perniagaan. Artinya peluang untuk menjadi pengusaha itu besar sekali dan bisa siapa saja. Di buku saya The Power of Synergy itu saya menuliskan bagaimana cara memulai bisnis tanpa uang dan tanpa modal, tanpa hutang. Nah, saya bilang gitu. Jadi tanpa uang, tanpa hutang. Kenapa saya bilang? Karena saya sudah praktek. Ketika saya jatuh, nggak punya apa-apa, yang adanya cuma hutang gitu ya, itu pun masih bisa memulai lagi bisnis dengan apa yang kita miliki. Kenapa? Kunci utamanya bagi kita, apapun latar belakangnya, mau itu masih sekarang sekolah, mau sudah mulai kuliah, mau sudah mulai bekerja, dan mau mulai bisnis, atau ibu rumah tangga, dalam konteks bisnis yang harus kita pahami, bahwa usaha itu adalah membantu. Bisnis itu adalah membantu. Jadi ketika di mana ada masalah, di sana ada peluang. Sekali lagi saya ulang, di mana ada masalah, di sana ada peluang. Dan tugas kita adalah bagaimana menciptakan solusi, agar orang yang punya masalah bisa terpenuhi solusinya. Saya ambilkan contoh sederhana, ini contoh sederhana. Misalnya, saya pengen buat usaha, kan saya nggak punya usaha gitu ya, saya nggak punya modal. Ya udah, saya datengin orang yang punya laundry. Nah, ada orang punya laundry, saya datengin kira-kira misalnya Pak Gatot yang punya laundry misalnya. Pak, boleh nggak saya bantuin untuk bisa jualan laundrynya untuk cari konsumen? Kemungkinan besar pasti boleh. Nah, kalau boleh, kira-kira saya dikasih komisi nggak? Nah, biasanya kan kita dapat tuh komisi 10% gitu ya. Ya udah, dari situ aja kita sudah dapat peluang untuk membantu mahasiswa-mahasiswa, santri-santri yang dipondokkan misalnya, yang dia memang tidak punya tempat, artinya atau dia tidak punya untuk mencuci gitu, tempat mencuci atau mesin cuci. Nah, itu kalau kita misalnya kita optimalkan, saya misalnya cuma cukup buat brosur, modalnya apa? Modal brosur. Brosurnya misalnya saya tulis di situ ya, laundry modern, tidak perlu repot, Anda SMS, kami datang, selesai kami antar, hubungi 08 sekian. Kita sebar brosurnya, insya Allah itu banyak yang beli juga, banyak yang pesan ya, pasti ada aja yang pesan. Nah, saya tanpa perlu punya mesin laundry, tanpa perlu punya kios. Tugas saya apa? Sebar brosurnya, ada orang yang butuh, dia SMS, saya jalan kaki, ambil, anterin ke Pak Gatot. Selesai, saya antar. Dapat tuh 10% misalnya. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi siapapun sebenarnya bisa jadi pengusaha. Nah, itu contoh. Kalau dalam bentuk biasa. Sekarang dalam dunia digital, sudah jauh lebih luar biasa. Kita nggak punya produk, cukup jadi reseller, cukup jadi dropshipper, cukup jadi affiliate. Itu peluangnya sudah banyak banget. Ya, saya punya banyak teman-teman yang jadi affiliate, dia nggak punya produk, cuma bantu menjualkan aja, penghasilannya bisa miliaran. Jadi affiliate produk-produk di luar negeri melalui program digital marketing. Nah, insya Allah nanti di program Santripreneur kita akan kupas lebih dalam lagi. Intinya, saya sangat yakin semua orang bisa jadi pengusaha. Syaratnya tadi, yang pertama niat. Kalau sudah punya niat yang kuat, yang kedua ilmu. Nah, harus tahu ilmunya. Kenapa ada yang sudah buka usaha kok jatuh, buka usaha jatuh? Karena bisa jadi nggak pegang ilmunya. Yang ketiga, punya guru. Guru ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Kadang motivasi kita kan naik, turun. Nah, guru ini akan terus menjaga. Sekelas yang namanya Mike Tyson, Muhammad Ali, yang jago sekali bertinju, masih punya pelatih untuk melihat salahnya di mana, kesalahannya di mana, bahkan untuk melihat kira-kira
ketika down apa yang harus dilakukan. Nah, maka guru penerus itu penting sekali. Dan yang terakhir tadi komunitas. Insya Allah pertemuan sehari kayak gini nggak akan cukup ya untuk membuat kita terus semangat. Maka berkomunitas, nanti gabung di Santripreneur agar apa? Nanti ada grup WhatsApp, teman-teman dimasukkan, dikasih mentor, di-maintain terus selama 3 bulan dan tetap bisa silaturahim after dari itu. Nah, itu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih Coach. Ustadz, ini ada pertanyaan nih dari teman kita. Kalau kita menjual produk yang sahamnya itu ada yang pemegang sahamnya itu dari non-muslim, apakah kita boleh menjualkan produknya, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik. Ya, sekali lagi ini karena urusannya muamalah ya. Muamalah itu dengan siapapun boleh. Ya, sepanjang tadi satu tentunya barang yang dijual belikannya adalah barang yang halal, barang yang boleh. Sekarang baik orang dengan non-muslim atau sesama muslim, kalau barang yang dijual belikannya haram itu jelas terlarang. Ya, ini seorang muslim saya ngambil dari ustadz misalkan, tapi jualan babi ya tentu tidak boleh ya karena zat yang dijual belikannya haram. Yang kedua muamalahnya, artinya jual belinya. Nah, di situ kalau prinsip-prinsip jual belinya dipakai gitu, tidak ada gharar, tidak ada penipuan, tidak ada unsur riba, tidak ada yang disembunyikan. Artinya jelas itu jual belinya, maka itu menjadi boleh ya. Rasulullah juga pernah bermuamalah atau berjual beli dengan orang Yahudi, berjual beli dengan orang Nasrani. Nah, selama syaratnya itu terpenuhi maka boleh. Nah, ini mungkin bagian dari trailernya ya Pak Gatot, ini iklannya, karena nanti ini yang akan kita bahas lebih dalam secara teknis nanti dengan Coach Rizwan. Kita pahami nanti step by step-nya bagaimana ilmu syariahnya di dalam bermuamalah ini. Ya, jadi insya Allah sahabat-sahabat nanti yang bergabung di program Santripreneur Darut Tauhid ini, kita akan diskusinya detail ya, karena rekan-rekan akan mendapatkan buku panduan, akan ada pendampingannya, bahkan ada PR-nya. Jangan lupa ada PR-nya, yang PR-nya itu harus diisi gitu ya, seperti PR laporan tadi malam apakah tahajud, apakah hari ini baca wadi-wajis atau tidak, salat duhanya bagaimana, istighfarnya bagaimana, salawatnya bagaimana gitu. Nanti ada tim yang monitoring itu tiap hari. Nah, nanti ada juga yang pendampingan usahanya begitu. Ya, kalau misalnya tadi bagaimana kita menjual barang ataupun produk yang pemegang sahamnya itu dari non-muslim, ada diperbolehkan tapi ada syarat-syaratnya tertentu begitu. Bahkan juga yang kita bisa jadi dropship maupun reseller itu juga ada syarat-syaratnya. Tapi nanti detailnya di ini ya, Ustadz ya, kita bahas di karena waktunya betul, sampai jam 11 nggak mungkin kita sampaikan di sini semuanya gitu. Biar juga rekan-rekan penasaran kan, kalau nggak ada yang penasaran nggak ada yang ikut nanti programnya. Tapi nih Coach, ini biar cek juga Coach, bagaimana ini ada pertanyaan ini dari Bu Yanti, Coach saya jualan olahan batagor. Gimana ya Coach biar ini laku, selama ini pakai online tapi belum booming, motifnya agar ini booming. Nah, Coach bisa nggak Coach tipsnya kira-kira bisa belajar di Santripreneur ini apa? Bu Yanti mungkin bisa jadi ikut ya programnya. Semoga nanti bisa batagornya ini bisa booming. Silakan Coach. Ya. Sedikit. Nah, karena waktu ya, jadi kalau dibahas di sini kayaknya tuh butuh waktu seharian sendiri. Bagaimana ya, cara kita? Biar penasaran Coach. Nah, ada namanya 7 jurus banjir order. Nah, 7 jurus banjir order ini nanti kita akan formulasikan menjadi satu kurikulum di Santripreneur. Nah, intinya satu, ketika kita ingin produk kita laku, yang pertama kita harus tahu dulu target market. Ibu Yanti membuat marketnya siapa? Siapa yang mau dibidik? Apakah itu misalnya kayak batagor ini? Apakah yang dibidik itu misalnya wisatawan? Ataukah yang dibidik itu mahasiswa? Ataukah tempat kerja? Atau bahkan anak-anak? Nah, seringkali kebanyakan dari kita, semua orang kita bidik, suruh beli. Akhirnya kita nggak spesifik dan akhirnya jadi nggak dikenal. Nah, saran saya, yang pertama tentukan dulu target market yang spesifik. Nah, kalau sudah, maka butuh promo agar si target market itu tahu tentang usaha kita. Nah, promo itulah yang mungkin nanti akan kita bahas secara detail. Promo itu artinya bagaimana kita membuat si target market tadi tahu. Jadi jangan kita membidik semua orang. Kebanyakan dari kita, semua orang kita bidik gitu. Itu yang membuat akhirnya kita kayak nggak dikenal gitu. Tapi spesifik aja. Kita mau jualan misalnya, oh anak SD, nggak apa-apa. Buat batagor di depannya sekolahan SD, fokus di situ aja. Oh SD sekarang lagi libur,
nggak ada yang masuk, ya udah geser ke siapa? Misalnya geser ke keluarga, cari dekat-dekat perumahan atau cari dekat karyawan perkantoran yang masih masuk. Segmennya dirubah, promokan kepada mereka. Kalau perlu kasih tester gratis dulu. Dan insya Allah kalau itu dilakukan, hasilnya akan optimal. Nah, nanti pelan-pelan di program Centerpreneur kita akan bahas secara detail. Kira-kira gitu. Baik, Ustadz, sebagai sesi terakhir nih, Ustadz ada sesuatu yang penutup statementnya, Ustadz? Sebelum kita tutup, monggo silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gatot, Coach Ridwan. Sebagai statement terakhir, saya mengangkat satu ayat ya di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9, di mana Allah berfirman, وَلْيَخْشَى law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi di belakang kalian, ada generasi yang lemah. Lemah ini bisa jadi lemah fisiknya, bisa jadi lemah imannya, termasuk juga lemah ekonominya. Ya. Jadi umat Islam itu harus kaya supaya bisa banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan, dengan hartanya menjadi jalan manfaat bagi sebanyak-banyaknya umat. Allah, kita yakin Allah yang maha pembagi rezeki, Allah pemberi rezeki, tapi tugas kita adalah menjemput sebaik mungkin, seoptimal mungkin, dan kita jangan sampai meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah. Anak keturunan kita harus lebih baik fisiknya, imannya, termasuk juga ekonominya. Nah, mudah-mudahan dengan belajar nanti lewat program Centerpreneur ini, memberikan bekal, memberikan ilmu agar kita bisa lebih baik lagi di dalam berwirausaha, berentrepreneur, dan hasilnya nanti akan lebih manfaat lagi buat umat lebih luas. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Coach Ridwan, silakan. Ada statement terakhir, Coach. Statement terakhir, ya, alhamdulillah. Jadi, Masya Allah tadi yang sudah disampaikan sama Ustaz Mulyadi itu kena banget buat kita semua. Statement terakhir saya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang kebetulan. Bapak Ibu bisa hadir, teman-teman semua, saudaraku bisa hadir melihat atau mengikuti kegiatan ini. Tentu ini adalah salah satu dari mungkin diijabahnya doa-doa kita untuk bisa mendapatkan ilmu, bertemu dengan para guru. Dan ambillah kesempatan, peluang ketika itu ada di depan mata kita. Karena Allah menjawab apa doa-doa kita itu melalui kejadian-kejadian dan peluang yang ada di depan kita. Menjadi pengusaha itu adalah satu pilihan untuk tujuannya bukannya semata-mata mencari uang, tapi menjadi pengusaha salah satunya adalah kita niatkan menjadi wasilah jalan kita beribadah kepada Allah. Karena bisnis bukannya tentang untung dan rugi, tapi bisnis juga tentang surga dan neraka. Dan semoga dengan kita berbisnis yang baik, kita mengikuti sunnah dari Rasulullah, dan kita bisa menjadi ahli sedekah, kita bisa menjadi ahli surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu Pak Gatot, sampai ketemu lagi di program Centerpreneur. Saya mohon maaf apabila ada salah yang saya sampaikan, tapi saya bahagia bisa bersilaturahim dengan antum semua yang hadir hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Coach Ridwan, terima kasih Ustadz Mulyadi dan rekan-rekan. Saya sebagai moderator, saya akan bacakan sebuah hadis ya untuk mengakhiri diskusi kita pagi hari ini. Jadi hadis riwayat Bukhari, ini tidak ada yang lebih baik bagi seseorang yang makan sesuatu makanan selain makanan dari hasil usahanya. Sekali lagi, tidak ada yang lebih baik bagi seseorang yang makan sesuatu makanan selain makanan dari hasil usahanya. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud selalu makan dan hasil dari usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan satu lagi, ini juga masih hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat. Maka para sahabat pun bertanya, apakah yang dapat menghapusnya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, beliau bersabda, bersusah payah dalam mencari nafkah. Jadi, Masya Allah, dalam Islam, sahabat-sahabat, calon pengusaha semuanya ini, Islam sangat memuliakan bagi pekerja, bagi yang berusaha, karena dengan adanya kita merintis usaha ini, maka kewajiban-kewajiban bayar zakat, menafkahi keluarga, menafkahi orang tua, dan kita bisa berjihad itu menggunakan uang, menggunakan aset kita, menggunakan energi kita, insya Allah. Semoga kita menjadi bagian pengusaha-pengusaha muslim yang berkah, yang bisa mengibarkan panji-panji Rasulullah, berbisnis dalam kacamata berbingkai ibadah, insya Allah. Coach Ridwan dan Ustadz Mulyadi, saya kira waktu kita habis nih, dan saya kembalikan ke Pak Abdul Halim, dan semoga ini dari 260 orang yang bergabung, 265 tadi, bisa semuanya bergabung ya, walaupun nanti bergelombang, Masya Allah,
tadi Coach Ridwan, kita melakukan pit stop, kita belajar bagaimana berbisnis dengan baik, sehingga Allah mengkaruniakan keridhaan kepada kita. Jadi saya terima kasih Coach, terima kasih Ustadz. Saya kembalikan lagi ke moderator nih Pak Abdul Halim. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach, Ustadz. Ya Pak. Terima kasih ya Ibu Bapak, rekan-rekan. Sampai ketemu di program Santripreneur Darut Tauhid nanti insya Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kasiran kepada Bapak Gatot, kemudian Ustadz Mulyadi Al-Fadil, dan tentunya kepada Coach Ridwan yang telah men-sharingkan ya, berbagi ilmu tentang bagaimana menjadi pengusaha. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan live terlebih dahulu. Ini yang kunci justru ya. Sahabat-sahabat, setelah ini ada follow up bagaimana sahabat-sahabat bisa bergabung ke program Santripreneur itu sendiri. Setelah ini akan ada Ketua DKM Darut Tauhid sebagai penanggung jawab program Santripreneur ini dengan Ustadz Dadang Subagja. Insya Allah akan mengupas bagaimana teknis sahabat-sahabat bisa bergabung ke program Santripreneur yang insya Allah nanti tanggal 26 akan kita buka atau launching. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Dadang Subagja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, terdengar jelas suaranya Kang Ali? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Alhamdulillah. Tadi sudah disimak luar biasa ya ilmunya. Luar biasa, luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan begitu banyak dan amazing sekali ya. Insya Allah. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita akan sama-sama menyimak nanti paparan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dadang Subagja. Pada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Santripreneur yang luar biasa di hari libur ya, hari Ahad, namun ada 250 partisipan yang pada kesempatan ini gabung di Zoom ya. Bahkan siaran ini juga atau acara ini juga di relay di MKTV ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Gatot, Ustadz Mulyadi Al-Fadil dan Coach Ridwan yang tadi sudah sedemikian bersemangat ya menyampaikan, memaparkan bagaimana kondisi kita nih di saat pandemi seperti ini harus bangkit ya. Jadi bukan hanya sebatas mengeluh gitu ya, kemudian aduh saya dipecat, aduh saya di PHK, aduh usaha saya bangkrut, kemudian yang malah nuntut pemerintah kok nggak becus dan lain sebagainya. Nah, namun kita yang hadir di kesempatan siang hari ini tentunya adalah orang-orang yang luar biasa yang senantiasa berupaya bangkit dari segala keterburukan. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan beberapa kali ya oleh para pemateri bahwa salah satu yang akan digulirkan oleh kami di Darut Tauhid adalah program Santripreneur yang harapannya tentu ini menjadi jawaban yang menjadi salah satu solusi ya di tengah kondisi pandemi yang saat ini melanda negeri kita. Nah, izinkan beberapa saat ke depan kami menyampaikan, menjelaskan tentang program ini seperti apa, dan nanti di akhir program silakan Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah bisa menghubungi panitia ya, menghubungi call center kami untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Baik, saya izin menayangkan slide ya. Iya, baik. Bagaimana Kang Halim? Sudah tampil Kang Halim? Sudah terlihat. Alhamdulillah. Baik, Santripreneur. Nah, berbicara atau mungkin mendengar nama Santripreneur ini sudah tidak asing ya. Bagi sahabat-sahabat yang sudah sering mengikuti seminar atau pelatihan atau mungkin komunitas ya, salah satu yang muncul ini ketika di web ya adalah nama Santripreneur. Nah, namun tidak terlepas dari itu semua ya, kami juga di Darut Tauhid ya
akhirnya mengeluarkan ya atau launching ya satu program yang bernama Santripreneur Darut Tauhid, semua bisa jadi pengusaha, insya Allah tentunya ya. Nah, apa Santripreneur Darut Tauhid? Nah, ini adalah program yang kami gagas ya setelah masuk masa pandemi ya. Kalau sebelumnya ini kami punya program namanya program Akhlak Plus Wirausaha atau APW, ini sudah berpuluh-puluh angkatan ya, sudah sekian tahun di Darut Tauhid, mulai dari program yang 6 bulan, kemudian 4 bulan sampai 100 hari ini kami selenggarakan di DT Mukim tentunya. Nah, namun di masa pandemi ini tentunya program tersebut tidak mungkin diselenggarakan karena ya, kita melihat dari sisi kondisi atau protokol kesehatan ya. Nah, namun tentunya kami di Darut Tauhid melihat kondisi yang ada, di mana tadi sudah dilihat di video bumper ya di depan tadi, bahwa PHK, kemudian usaha banyak yang akhirnya gulung tikar dan lain sebagainya, sehingga ini menyentuh atau ya mengusik ya kami di Darut Tauhid untuk ya bisa hadir juga gitu ya, memberikan ya salah satu solusi ya untuk menghadapi kondisi seperti saat ini. Baik, nah sehingga program Santripreneur ini adalah sebuah jawaban ya atas kondisi masyarakat yang saat ini terkena dampak dari pandemi COVID-19 dan ingin memulai atau mengembangkan usaha yang sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, jadi program ini diperuntukkan bagi yang ingin memulai ya, jadi artinya ya tadi ya di pertanyaan-pertanyaan tadi di chat juga ada beberapa yang bertanya gitu ya, bagaimana memunculkan mindset entrepreneur gitu ya. Nah, ini berarti belum masuk gitu ya, belum memulai usaha. Maka dengan hadirnya program ini ya tentunya ayo kita bersama-sama kita memulai gitu ya. Apalagi tadi sudah dipaparkan dengan luar biasa ya oleh para pemateri kita bahwa baginda Rasul seorang entrepreneur. 1 ya dari 9 dari 10 pintu surga ya, pintu rezeki ya. Pintu rezeki adalah dari entrepreneur, dari berwirausaha. Nah, kemudian berikutnya juga di saat kondisi pandemi seperti ini juga ya tentunya beberapa atau mungkin banyak pengusaha yang akhirnya goyang gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Coach Ridwan ya, beberapa sampel ya teman-teman di SBC ya, di Sukses Berkah Community yang terimbas ya, bisnisnya kena imbas COVID sehingga akhirnya goncang. Nah, namun alhamdulillah qadarullahnya berada di dalam satu komunitas yang saling menguatkan sehingga ya dalam kondisi sulit seperti ini masih bisa bangkit kembali. Lantas tujuan ya dari program ini apa saja? Setidaknya ada 6 ya goal utama dari program ini. Yang pertama adalah membangun usaha yang dilandasi ilmu syar'i. Nah, ini penting sekali untuk kita sebagai seorang muslim. Tentunya sebelum bergerak, sebelum melangkah harus jelas dulu dasar hukumnya. Dan tentunya dasar hukum yang pertama kali harus kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah tentunya. Nah, insya Allah melalui program Santripreneur ini, landasan-landasan yang kami gunakan adalah tentunya adalah landasan yang sesuai dengan ilmu syar'i, insya Allah. Kemudian yang kedua adalah mandiri dan berani untuk mulai berwirausaha. Tadi kembali lagi nih ya, sudah disampaikan oleh pemateri ya, luar biasa ya. Kalau misalnya sampai saat ini belum termotivasi untuk menjadi seorang pebisnis, ini harus betul-betul nih ikut ya program Santripreneur, karena tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri kalau kerja itu kena pensiun, kena PHK dan lain sebagainya ya. Bahkan ya setidaknya seorang karyawan ya pasti punya bos ya. Ya ketika punya bos ya tentunya kita ya harus tunduk patuh ya di ujung telunjuk bos ya. Namun ketika kita menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha ya tentunya kita bisa betul-betul memegang kendali ya. Bahkan ini yang terpenting, kenapa kita harus jadi pengusaha nih? Salah satunya adalah
Ketika kita menjadi pengusaha, maka kita bukan ya menjadi beban ya, atau kita bukan nebeng dalam tanda kutip ya, tetapi ya kitalah yang nanti akan membuka lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kita yang lain ya. Ketika misalnya tadi itu ya luar biasa, beberapa saudara kita di SBC ada sampai 700 karyawan ya yang bisa dipekerjakan, dan ya subhanallah ya, ketika kita jadi pengusaha berarti kita bisa menjadi jalan rezeki bagi mereka semua ya. Karena tentunya tidak semua ya, walaupun memang kita ingin berwirausaha, ingin menjadi pebisnis, ya tentunya tidak semua memiliki kesempatan itu. Namun ya, karena kita belum tahu ya apakah kita berbakat, apakah kita berpotensi, apakah kita ditakdirkan sebagai pengusaha, maka ya yang harus kita lakukan tentunya bukan tebak-tebakan atau nanya ke peramal ya, Anda tidak cocok di air dan lain sebagainya. Jawabannya seperti itu kurang lebih ya. Nah, namun tentunya kita harus mencoba ya. Mencoba mandiri, mencoba berani untuk mulai berwirausaha sekarang juga. Kemudian yang ketiga, menjadi pengusaha yang berakhlakul karimah. Nah, ini yang terpenting nih, karena dari di poin 1 saja sudah dilandasi ilmu syar'i, ya, dilandasi hukum-hukum Islam yang jelas. Maka tujuan dari program Santripreneur ini adalah insya Allah melahirkan pengusaha yang berakhlakul karimah, ya, bukan hanya pandai dalam berbisnis, bukan hanya pandai dalam menghasilkan pundi-pundi rupiah, tetapi juga menjadi pribadi-pribadi yang tentunya menebar rahmat bagi seluruh alam ya. Kemudian yang keempat, tujuan dari program menjadi pengusaha yang ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Nah, 3 pilar ini adalah yang menjadi pilar di Darut Tauhid. Sehingga apapun programnya, apapun kegiatannya yang diselenggarakan oleh Darut Tauhid, maka goal utamanya adalah ini, sahabat-sahabat sekalian. Ahli zikir, sehingga setiap waktunya, setiap desah nafasnya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ahli fikir yang senantiasa mengoptimalkan ya akal pikiran, ide-ide yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk sebanyak-banyaknya manfaat. Kemudian ahli ikhtiar. Nah, bukan hanya pandai berpikir, bukan hanya pandai berargumen, bukan hanya pandai berdoa, tetapi juga betul-betul punya kegigihan ya yang kuat gitu ya, punya tekad, punya semangat ya yang membara untuk apa? Untuk memaksimalkan ikhtiar. Sehingga tentunya dalil atau firman Allah yang disampaikan dalam Al-Qur'an yang kurang lebih maknanya atau artinya ya ayatnya ya, potongan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal Allah ya, ketika kita sudah berazam, bertekad, maka bertawakallah. Nah, kurang lebih nanti hal tersebut inilah ya, zikir, fikir, ikhtiar. Jadi kita tidak mengandalkan hanya sebatas doa, tetapi tentunya semuanya kita satukan ya, kita maksimalkan zikirnya, fikirnya, dan ikhtiarnya. Kemudian yang kelima, tujuan dari program ini adalah menjadi solusi ya, terhadap dampak COVID-19 pada ekonomi. Nah, kami berharap di DKM Darut Tauhid, kami punya visi, ya, punya tagline, Masjid Darut Tauhid ini, dari masjid kami bangkit, ya, gitu, ya. Sehingga dengan adanya program ini tentunya ini bisa menjadi jalan, menjadi solusi, ya, menjadi salah satu saja tentunya ya, karena banyak tentunya solusi-solusi lain, tetapi ini bisa menjadi salah satu solusi dari kondisi yang ada seperti sekarang. Salah satunya di kondisi ekonomi ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yaitu turut memakmurkan masjid melalui kewirausahaan. Nah, ini mungkin sudah digagas ya oleh beberapa masjid yang lain juga ya. Salah satunya yang mungkin kita kenal adalah Masjid Jogokarian ya, yang sudah memulai luar biasa ya dari sisi kemandirian, kemakmuran, kewirausahaannya. Nah, sehingga Darut Tauhid pun berupaya mengambil peran ya, mengambil bagian ya, dari sisi kewirausahaan atau dari sisi keekonomian ini. Sehingga ya harapannya dengan program ini menjadi salah satu program dakwah kami di Masjid Darut Tauhid.
Baik, kemudian berikutnya tahapan program. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan nih. Tadi disampaikan programnya 3 bulan. Nah, 3 bulan itu ngapain aja gitu ya? Lama banget gitu ya. 3 bulan. Apa nih yang bisa diperoleh selama pelatihan ya, selama mengikuti pendidikan 3 bulan di Darut Tauhid ini, yaitu dalam program Santripreneur. Nah, berikut ini adalah tahapannya. Yang pertama tentunya adalah pendaftaran ya. Karena ketika sahabat-sahabat belum mendaftar ya tentunya tidak bisa mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya ya. Nah, setelah mendaftar, masuk ikut seminar kewirausahaan. Nah, yang ikut sekarang ya, seminar ini memang terbuka untuk umum, tetapi sudah ada beberapa di antaranya ini ya yang sudah ikut juga nih, sudah daftar program Santripreneur. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian yang saat ini belum mendaftar ya segera ya, karena tadi disampaikan oleh Pak Haji Gatot nih, kalau misalnya sekarang ini semuanya ikut, nah bahkan ya kabar lainnya kan tayangan ini juga disaksikan oleh para pemirsa MKTV ya, yang disimak justru bukan hanya di Indonesia tapi bisa di seluruh dunia karena bisa disimak streaming ya melalui media internet. Nah, ini jangan sampai keduluan nih ya oleh sahabat-sahabat yang di luar sana. Ini segera ya. Nah, setelah mengikuti seminar ini segera untuk booking ya, untuk daftar. Kemudian nanti program dimulai kapan? Yaitu tanggal 26 September ya. Programnya dimulai tanggal 26 September ya, tentunya dengan ada sesi ta'aruf, nanti sosialisasi kurikulum ya. Yang saya sampaikan ini baru kilasannya saja ya. Yang nanti lebih detailnya lagi sampai detail jamnya ya, kemudian metode pembelajarannya nanti seperti apa detailnya, apakah ada pengelompokannya seperti apa, media yang digunakan apa, nanti lebih detailnya di sosialisasi kurikulum. Kemudian ada orientasi santri. Nah, ini tentunya penting untuk bisa mengenal ya, bisa mengenal lingkungan, nanti belajar bagaimana tata nilai budaya Darut Tauhid, kemudian berkenalan lebih dekat lagi ya dengan rekan-rekan di Sukses Berkah Community ya, karena program ini adalah program kerjasama ya antara Darut Tauhid dengan Sukses Berkah Community ya, yang dibina oleh Coach Ridwan Abadi ya, sehingga nanti di saat orientasi kita akan ada sesi perkenalan ya, apa saja yang ada di DT, apalagi apa saja yang harus kita lakukan ya selama mengikuti program dan lain sebagainya. Kemudian KBM nanti akan dimulai insya Allah tanggal 3 Oktober dan berakhir di tanggal 19 Oktober untuk KBM-nya. Nah, nanti akan saya paparkan lebih jelas kapan sih belajarnya, nanti ada di slide selanjutnya ya. Kemudian tanggal 20 adalah evaluasi dan penutupan ya. Kurang lebih seperti itu timeline-nya ya. Kemudian berikutnya 3 bulan. Apa saja yang didapat? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Mulyadi, yang oleh Coach Ridwan Abadi, bahwa salah satu keunggulan dari program Santripreneur ini adalah mengkolaborasikan ya antara ilmu diniyah ya, dasar-dasar tauhid, manajemen qalbu ya, dengan apa? Dengan ilmu-ilmu bisnis ya. Salah satunya tadi itu sudah ada bocorannya dari Coach Ridwan ya. Bagaimana ada 7 jurus banjir order gitu ya, kemudian membuat bisnis plan dan lain sebagainya. Nah, ini ada 11 sesi ya, per sesinya ada 60 menit dan insya Allah kita lakukan secara daring ya, dengan berbagai media tentunya melalui Zoom, kemudian mungkin Google Classroom dan lain sebagainya nanti. Nah, ini untuk materi diniyahnya. Ada materi tauhid, manajemen qalbu, hakikat hidup, konsep harta dalam Islam, mengenal bisnis syariah, ya, macam-macam akad dalam bermuamalah, 5K, prinsip kerja ala DT, ya, dan materi-materi lain tentunya, yang ini insya Allah akan disampaikan oleh pemateri-pemateri yang luar biasa, ya, oleh tim asatiz, tim pemateri dari Darut Tauhid, insya Allah. Kemudian, dari sisi bisnisnya, dari sisi bisnisnya ini tentunya akan menghadirkan ya Coach Ridwan Abadi tentunya sebagai founder dari Sukses Berkah Community, kemudian juga nanti akan diisi oleh mentor-mentor yang luar biasa. Nah, jadi bukan hanya teori Bapak Ibu sekalian nanti yang kita pelajari ya. Kalau misalnya belajar hanya dari seorang yang paham teori, kurang greget.
Nah, nanti insya Allah di program Santripreneur ini kita akan menimba ilmu dari praktisi langsung, ya, yang senang kuliner. Nah, nanti akan belajar langsung tuh dari yang memang punya bisnis kuliner di SBC, ya. Mentornya adalah praktisi bisnis kuliner. Wah, saya mah senangnya passion, ya. Nanti juga akan ada salah satunya saudara kita yang bergabung di SBC adalah Kang Cip, ya. Beliau juga santri Darut Tauhid, ya. Itu nanti kita insya Allah akan berbagi, akan sharing ilmu bersama praktisi-praktisi bisnis. Sehingga di sini nih hanya besarannya saja nih, ya. Ada basic entrepreneurship, business roadmap, ya, bagaimana membuat business plan, kemudian basic business skill, manajemen pemasaran. Tadi sudah dibocorkan salah satunya adalah digital marketing, ya. Kemudian inspirasi dan motivasi dari pengusaha sukses berkah community tentunya, ya. Nanti kita akan berbagi, ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, ya, terkait pelaksanaan bisnis ini. Nah, kemudian selain dua hal tadi, ya, ada dari sisi ilmu diniahnya, kemudian dari sisi bisnisnya. Nah, ini yang tidak kalah menarik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selama 3 bulan mengikuti program Santripreneur ini, Bapak Ibu akan kami bekali, ya, satu tools, ya, satu form yang nanti itu akan menjadi alat kontrol kebiasaan ibadah kita, ya. Jadi mulai dari sholat fardu, kemudian sholat sunnah, saum, tilawah Quran, zikir, sedekah, dan lain sebagainya, itu nanti ada alat kontrolnya. Sehingga selama 30 hari kita bisa melihat betul, ya. 3 bulan, maaf, bukan 30 hari, ya. Nah, jadi cepat, ya. 3 bulan, ini kita akan betul-betul bisa melihat, ya, apakah bisnisnya saja yang berkembang, ya, apakah ibadahnya saja yang berkembang, atau ibadahnya berkembang, bisnisnya nyungsep, atau sebaliknya, ya, bisnisnya berkembang, ibadahnya yang nyungsep. Kita insya Allah akan seimbangkan itu semua, ya. Tentunya bersama-sama kita nanti belajar bagaimana bisnisnya jalan, tetapi ibadahnya juga hebat, ya. Ibadah yang wajib, ibadah sunnahnya juga pol, ya. Karena tentunya yang bisa membuat kita sukses, yang membuat kita bisa berhasil dalam bisnis adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pembiasaan ibadah ini menjadi salah satu kunci utama untuk meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya jadwal hariannya. Nah, ini bagaimana nih jadwal hariannya? Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Nah, gambaran umumnya seperti ini, nanti insya Allah lebih detailnya di saat sosialisasi kurikulum, ya, tapi gambaran umumnya seperti ini. Jadi belajar, ya, atau sesi materi utamanya untuk yang pembelajaran diniyah dan pembelajaran entrepreneurnya itu adalah di Sabtu dan Ahad, ya. Jadi Sabtu Ahad belajar ya, ini di hari Sabtu ada terkait entrepreneurnya, ya, Sabtu malam. Kemudian di hari Ahad pagi ini adalah terkait ilmu diniyahnya. Nah, kemudian dari Senin sampai Jumat, ya, tentunya ini sebetulnya Senin sampai Ahad, ya, karena namanya ibadah kan bukan Senin sampai Jumat, tapi Senin sampai Ahad. Hanya saja memang nanti lebih fokusnya untuk kontrol ibadah ini di hari Senin sampai Jumat. Jadi nanti ada pendamping juga, ya, selain mentor nanti ada musyrif-musyrifah, ya, yang akan memantau, ya, bagaimana ibadah harian Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau dari sisi bisnis ada mentor nanti yang mendampingi, nanti akan dibuat grup-grup kecil, ya. Kemudian untuk ibadahnya nanti ada musyrif-musyrifah yang mendampingi. Kemudian metode pembelajarannya ini melalui ceramah, ya, tentunya disampaikan satu arah, ya, oleh pemateri, kemudian nanti dibuka sesi diskusi sehingga di situ ada tanya jawab. Nah, namun ini menarik, ya, pagi ini juga saya lihat antusias yang luar biasa. Ini dari tadi saya berbicara, chatting udah ada 19 chat, ya, yang bertanya, tapi mohon maaf belum bisa saya baca, ya, karena di laptopnya tayangannya adalah slideshow, ya. Nah, namun dari sisi diskusi ini tentunya tidak akan cukup waktu hanya di Sabtu Ahad saja. Nah, sehingga nanti untuk sesi diskusinya ini bisa melalui fasilitas chat group nanti, ya, ada WhatsApp group yang dibuat sehingga sahabat-sahabat bisa
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mentor-mentor kapan saja, ya, tinggal set di grup, kemudian nanti akan dibahas sama-sama oleh para mentor. Kemudian ada sesi muhasabah, ya, perenungan diri, evaluasi, ya. Jadi ketika misalnya nanti ibadahnya down, kita sama-sama evaluasi apa nih penyebabnya. Kemudian ketika bisnisnya juga ternyata malah menurun kurvanya, nah ini juga kita evaluasi, kita lakukan perenungan, kira-kira apa nih yang menjadi penyebabnya. Kemudian ada riyadhah, ya. Nah, riyadhah ini salah satunya tadi, ya, ibadah itu bentuk riyadhah kita, kesungguhan kita, ya, upaya kita. Jadi step by stepnya memang harus kita lakukan, ya, melalui tadi riyadhah. Dan tentunya riyadhah ini perlu tools, ya, perlu alat yang memang bisa mengukur sejauh mana keseriusan upaya kita, ya. Kemudian berikutnya investasi. Nah, tadi sudah panjang lebar, ya, penjelasannya apa saja yang akan didapat selama mengikuti program ini. Nah, tentunya sahabat-sahabat bertanya-tanya nih, berapa bayarnya, ya, dengan apa namanya fasilitas atau namanya kepematerian, ya, konten yang sedemikian dahsyat, ya, dengan konten yang luar biasa, ya, mulai dari sisi timiyahnya, bisnisnya, bahkan pendampingan ibadahnya, ya, kontrol ibadahnya juga ada. Nah, ini untuk program selama 3 bulan. Nah, berapa nih investasinya? Pasti udah kebayang tuh, wah, 10 juta, 15 juta, ya, 100 juta, dan lain sebagainya. Ya, karena mungkin Bapak Ibu terutama ini yang memang sudah terbiasa atau sering mengikuti seminar, ya, program atau pelatihan-pelatihan coaching bisnis dan lain sebagainya, ini tentunya sudah bisa ada gambaran, ada bayangan, ya. Nah, kalau misalnya hanya pendampingan selama 1 bulan aja harus mengeluarkan sekian juta rupiah, gitu, ya. Nah, apalagi ini 3 bulan. Nah, belum lagi ini bukan cuma bisnis, ya, yang digarap, gitu, ya, tetapi ilmu diniyahnya dapat, ibadah hariannya juga dapat, ya, sehingga berapa nih kira-kira investasi yang harus dikeluarkan. Nah, kira-kira berapa nih Bapak Ibu? Nah, 10 juta cukup? 10 juta? Berapa nih? Wah, jangan mahal-mahal, Kang, katanya. Kondisi pandemi lagi susah, gitu, ya. Nah, inilah tentunya Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya. Program Santripreneur Darut Tauhid ini tentunya tadi di awal kami sampaikan bahwa program ini kami inisiasi, kami gagas, harapannya bisa menjadi salah satu solusi di tengah-tengah pandemi ini. Sehingga ya tentunya kami berharap, ya, ini semua investasinya pun, ya, ini bisa terjangkau oleh semua, ya, oleh semua kalangan, ya, bisa ikut, ya, program ini. Jadi jangan sampai ada yang betul-betul butuh banget, gitu, ya, pengen belajar, ingin move on, ya, ingin bangkit dari keterpurukan ekonomi, namun ternyata terkendala biaya. Nah, untuk investasi, ya, tenang, jangan khawatir. Nah, ini nggak ada angkanya. Nah, XXXX. Dilihat berapa digit, ya, hanya 6 digit saja. Kenapa saya tidak munculkan di situ angkanya? Karena ini Bapak Ibu sekalian, program ini adalah program yang diinisiasi, ya, atau diselenggarakan oleh Masjid Darut Tauhid Bandung, ya. Sehingga hasil dari, ya, investasi program ini tentunya akan kami alokasikan 100% untuk kemakmuran masjid. Nah, demikian juga sahabat-sahabat yang di SBC, ya, sahabat-sahabat di Sukses Berkah Community, ya, ini pun sudah menyampaikan komitmennya bahwa program ini adalah program untuk masjid, ya, sehingga berapapun yang didapat, berapapun yang sahabat-sahabat keluarkan untuk investasi program ini sepenuhnya akan dikelola, akan digunakan untuk kemakmuran Masjid Darut Tauhid, ya. Nah, untuk detailnya nominalnya besarnya seperti apa, ya. Nah, silakan nanti chat ke admin, ya. Nanti ada Kang Angga, ya, ada Kang Adam, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menghubungi call center yang tertera di layar, ya. Yang atas itu ada Kang Angga, ya, tim syiar di DKM. Kemudian yang di bawah itu ada call center di pelayanan
pelayanan jamaah pesantren dengan Kang Adam. Nah, jadi silakan ayah bunda nanti bapak ibu sahabat-sahabat sekalian bisa segera untuk booking daftar karena pesertanya terbatas, ya pesertanya terbatas. Jadi kami karena ini memang angkatan pertama sehingga kami tidak buka dulu untuk banyak, ya. Jadi dibatasi sehingga ini bisa optimal, ya. Oleh karenanya segera daftar sekarang juga, ya, jangan ditunggu-tunggu, jangan dinanti-nanti, ya, karena ya tentunya kesempatan ini tidak datang 2 kali, ya, jangan sampai keduluan sama orang lain, ya. Nah, gitu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti di program Santripreneur, ya tentunya karena ini program di DKM, insya Allah pada saatnya nanti kita akan berjumpa kembali di udara tentunya, ya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita kali ini. Hatur nuhun, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Dadang yang telah menyampaikan, ya, bagaimana Santripreneur ini, program Santripreneur ini. Mudah-mudahan ayah bunda, sahabat-sahabat bisa bergabung karena terbatas, ya, terbatas. Khusus nantinya akan langsung didampingi oleh para pelaku usaha. Tentunya tadi Coach Ridwan pun di sana insya Allah akan bersama-sama kita di program Santripreneur ini. Baik, perlu dicatat untuk semua yang hadir di sini bahwa hari ini bukanlah hari yang biasa saja. Mungkin bisa jadi ini adalah yang sudah ditakdirkan oleh Allah, jadi di mana momen untuk perubahan kita semua, ya. Jangan lewatkan kesempatan ini, langsung segera untuk menghubungi para call center, bisa menanyakan bagaimana tentang program-program Santripreneur ini. Baik, kita sama-sama cukupkan, tutup dengan program ini, program seminar Santripreneur dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, DT Peduli, MK TV, dan SBC, grup SBC dan semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.